Sobat Healthy Life Pizza Hut Indonesia. Kembali lagi di pagi yang cerah ini dengan saya Yulia dan rekan saya Arif dalam program Healthy Lifestyle Pizza Hut Indonesia. Teman-teman So Happy, untuk memulai Healthy Talk pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di dalam masa pandemi ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Teman-teman So Happy, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dan kami pun di sini tentunya sudah mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Betul sekali Pak Arif, karena saat pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya Pak. Betul sekali Bu Yulia. Oke teman-teman So Happy, tema Healthy Talk pagi ini adalah Hidup sehat dengan diet tepat. Yang tentunya hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa untuk memberikan edukasi kepada teman-teman So Happy. Nah, pastinya So Happy mau tahu dong apa saja yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber, dimohon kepada Ibu Audrey selaku Training Manager dan Bapak Tirta selaku Head of Human Resource Development untuk memberikan sambutan dan pesan kepada kita semua. Untuk Ibu Audrey, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Arif, Bu Yulia. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Pagi. Luar biasa. Kabar baik. Luar biasa. Fantastis, yes. Audrey. Iya. Selamat pagi Ibu Dokter dan teman-teman. Iya, pagi Ibu. Ya, sebelum kita mulai, saya hanya mengingatkan bahwa kegiatan ini bukan kegiatan training department atau HRD, tapi ini kegiatan kita bersama yang kita rancang dalam 1 tahun, bagaimana kita mau menuju ke gaya hidup sehat, healthy lifestyle. Ya, teman-teman, Januari yang lalu kita sudah ikuti 2 talk show, Grateful Islamic dan Kristiani. Bagaimana kita bekerja sepenuh hati mewujudkan rasa syukur kepada Ilahi. Dan kita juga yang lalu sudah masuk di dalam bulan diet, kita ikuti Healthy Talk, ya, bagaimana membahas tentang suka nyeri lambung, kenali penyebabnya, dan kita berharap teman-teman yang sering nyeri lambung, dan ini kelihatannya paling banyak ya di Pizza Hut, kita bisa mencegahnya, ya, supaya kita bisa hidup lebih sehat. Dan hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, Dr. Rita, yang akan membahas tentang hidup sehat dengan diet yang tepat. Nah, kita akan mendengarkan pesan diwakili operation dari Pak Dino Yusrianto yang adalah Operation Manager Pizza Hut Restoran Indonesia yang akan memberikan pesan-pesan buat teman-teman agar kita bisa lebih lagi hidup sehat. Silakan Bapak Dino Yusrianto, saya serahkan mic-nya Pak. Oke, mohon maaf ya Audrey, masih di jalan, macet banget hari ini ya. It's okay Pak, silakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam Pak. Ya, saya senang sekali ada inisiatif ya dari tim tim HR ya, dalam hal ini Ibu Audrey, untuk mengingatkan kita ya hal-hal yang saat kita bekerja justru kita lupakan. Ya, bicara soal tema yang disampaikan hari ini, healthy life ya. Sehat itu berhubungan katanya sih dengan diet ya. Nah, karena healthy diet yang benar. Diet itu orang muda itu kebanyakan ada 2 ya. Satu untuk memperbaiki postur tubuh, bukan begitu ya Audrey ya? Kayak saya ya sudah usia 54 ya. Ya, jadi kantong saya makin banyak ke depan majunya ya. Jadi saya harus diet juga ini. Yang kedua adalah untuk kesehatan. Nah, alhamdulillah hampir setiap hari kalau saya lagi perjalanan meeting, hampir setiap hari saya luangkan waktu 30 menit untuk jalan pagi atau 3 km. Pilih salah satunya. Kalau salah satunya sudah tercapai, maka saya akan stop. Tapi itu harus rutin. Nah, itu salah satu
cara saya untuk memberikan dalam bekerja. Kedua adalah makanan. Ya. Kalau saya selalu bilang dengan tim pelari, bukan pelari ya, pejalan ya. Kita banyaknya jalan-jalan. Pejalan itu saya bilang exercise more, eat less. Jadi artinya ya, kita banyak berolahraga, tapi makannya dikurangi. Ya, ada teman saya berpendapat kalau olahraga itu supaya bisa makan enak ya. Udah tahu ya Audrey ya semua ya. Nah, padahal menurut saya itu kurang tepat. Justru dengan olahraga kita meningkatkan stamina kita, tetapi asupan kita juga harus bergizi. Ya, pagi-pagi contohnya dirubah makanannya. Biasanya kalau goreng-gorengan mungkin diganti dengan rebus-rebusan. Kalau makan siang cukup secukupnya, bukan sekenyang-kenyangnya, ya dan seterusnya. Nah, apa sih hubungan kita dengan healthy life ini? Ya ini pekerjaan. Coba teman-teman semua di lapangan lihat ya. Kalau yang dulu wanita masuk langsing banget badannya, enak banget lihatnya ya. Sekarang ya nggak wanita nggak laki-laki ya. Sekarang langsung ya bypass sudah ya. Nggak tahu mana perut, nggak tahu mana dada, nggak tahu mana bahu ya, semua sudah rata. Nah itu mungkin dari kita cara pola kerja dan pola makan kita itu nggak baik. Nah hari ini kita beruntung ada expertnya yang akan menjelaskan Ibu Dokter siapa? Oh, nggak jelas ya? Rita Pak Dino. Oh ya, selamat pagi Bu Dokter. Iya, pagi Pak Dino. Ya, jadi kita ada punya kesempatan yang sangat luar biasa dengan hari ini ya diberikan nanti mungkin tips-tips cara hidup sehat. Saya juga ingin sekali mendengarnya. Ya, nanti insya Allah begitu sampai di Juanda saya akan buka lah. Saya punya laptopnya saya bisa jelas. Nah, berikutnya adalah dalam kinerja kita sehari-hari, apalagi ya karyawan kita yang di BOH maupun di EOH semuanya lah. Kalau masuk closing, ya closing biasa datang jam 2. Dulu sebelum pandemi jam 2 masuk bisa pulang jam 12 malam. Sampai rumah jam 1 atau setengah 2. Biasanya itu menu favorit kita itu mie instan. Ya, selalu gitu. Mie instan udah gitu pakai telur lagi. Aduh, ya nikmat banget emang. Tidur. Besoknya bangun lagi nggak ada olahraga, nggak ada apa. Rutinitas seperti itu. Nah, bagaimana kita mau bisa hidup sehat? Nah, teman-teman semua, coba lihat ya rekan-rekan kerja yang sudah usianya di atas 50 atau 45 bahkan ya. Kesehatannya bagaimana? Nah, semua kebanyakan ya sudah menurun. Ada yang masih fit. Yang saya tahu beberapa area manajer yang gemar sekali berlari pagi atau berjalan pagi, bersepeda. Nah, itu saya lihat dalam pekerjaannya justru menunjang karena vitalitas kerja dan semangat kerjanya itu sangat luar biasa. Ya, saya nggak tahu teorinya bagaimana, mungkin nanti dokter bisa jelaskan apa hubungannya dengan olahraga dengan semangat kerja itu. Sepertinya sama ya. Yang saya rasakan adalah setiap pagi saya jalan pagi 30 menit atau 3 kilometer, saya mempunyai semangat kerja kalau berangkat kerja. Dan biasa ya, kalau mau sehat itu habis sholat subuh langsung siap-siap jalan pagi 30 menit. Istirahat sebentar ya. Kemudian siap-siap untuk berangkat kerja. Bukan istirahat sebentar, masak Indomie terus ya atau makan goreng-gorengan, percuma kita tadi ya sudah bakar lemak tapi asupannya nggak benar. Jadi jangan ada istilah saya sudah bakar kalorinya, saya sudah bakar sekitar 300, saya makan masuk 600 kalori. Ya masih untung 300 ya, nggak begitu. Justru makannya harus dikurangi. Jadi terakhir pesan saya, ini adalah satu kesempatan bagi teman-teman semua. Di sini ada area manager, ada tim teman-teman semua ya. Boleh bertanya sama dokter. Kita harus mengubah ya pola hidup kita sehari-hari. Jika kita ingin sehat dan membuat kerjaan kita lebih gampang kita lakukan dengan kondisi tubuh yang sehat, pikiran juga sehat, ibadah juga jalan dengan seimbang. Saya rasa itu saja ya Audrey ya, dan buat semuanya semoga setelah mendengar ini mendapatkan pencerahan yang lebih baik lagi ya.
Saya rasa itu saja Audrey ya. Terima kasih buat semuanya. Baik, Pak Dino. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dino. warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih untuk pesannya Pak Dino. Bapak Ibu, kita akan langsung masuk di dalam kata sambutan dari Bapak Tirta. Kami persilahkan Pak Tirta, Head of HR yang akan membuka acara ini. Ya, terima kasih Bu Audrey, terima kasih Pak Dino sebelumnya untuk openingnya. Pagi Bu Dokter, pagi rekan-rekan Pagi semua. Pak Sehat. Tirta. Seluruh Indonesia semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kelihatan dari kameranya semuanya cerah. Baru tanggal 29 ya, baru lah ya. Baru masuk, masih keras lah ya, masih keras. Ya. Oke, sip. Ya, yang penting happy ya Bapak Ibu. Oke, saya hanya ingin sedikit menambahkan saja Bapak Ibu dari yang Pak Dino tadi pesannya udah sampai contoh behavior-nya yang udah disampaikan oleh Pak Dino itu merubah ya bisa dibilang secara jasmani maupun rohani Pak Dino itu jadi contoh ya, menjadi contoh. Keinginan kami Bapak Ibu dengan mengadakan acara ini adalah tak lain dan tak bukan adalah untuk juga mengajak kita semua untuk memperhatikan kesehatan diri kita ya, mulai dari diri kita masing-masing. Jadi kami tak henti-hentinya setiap bulan dari Januari sampai Desember 2022 ini seperti tadi disampaikan oleh Ibu Audrey, kita akan terus adakan kegiatan untuk mengingat rekan-rekan sekalian ya, untuk mengingat Bapak Ibu supaya yuk hati-hati ya, dietnya jangan salah gitu ya. Atau yang pertama, yang pertama kali yang tadi Bu Audrey sampaikan, jangan lupa ya kita grateful, bersyukur dong gitu ya. Kita sudah melewati masa-masa sulit. Kita ini manusia, katanya yang saya baca nih manusia hebat karena kita bisa melewati pandemi ya kan. Jadi kita bisa melewati pandemi yang hebat yang melanda dunia 2 tahun terakhir dan kita bisa melampauinya. Kita juga bersama-sama ada dengan rekan-rekan menjaga semua bagian masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, itulah objektif atau tujuan kami tujuan dari acara ini Bapak Ibu. Ini bukan sekali lagi betul kata Bu Audrey, bukan untuk HRD, ini untuk Bapak Ibu semua ya. Tujuannya adalah untuk kita semua. Jadi bukan karena kita bikin acara ini semakin bagaimana, tapi HRD lebih senang bila Bapak Ibu menyukai acara-acara seperti ini, menjadi enjoy sedikit, relax gitu ya, santai, ngopi boleh ini pagi-pagi ini dengerin yang informasi-informasi yang langsung dari sumbernya yang memang akan bermanfaat buat kita ya, apalagi kita di industri makanan ya. Nah, dari beberapa poin ada grateful, ada diet, ada exercise, ada interest atau hobi, dan lalu ada rest ya. Nanti istirahat juga kita penting itu Bapak Ibu ya. Perlu kita nanti diskusikan. Nah, itu ada bulan-bulannya ya, seperti logo yang Bapak Ibu pernah lihat tentang healthy lifestyle itu kita punya ada 5 pilar ya yang tadi saya sebutkan. Nah, semoga 5 pilar ini Bapak Ibu ingat pelan-pelan ya, bersyukur dulu, kemudian ada dietnya, Diet, exercise, Pak. Nah, ini bulan ini termasuk dalam proses bulan diet kita sebutnya, nanti ada exercise, olahraga. Nah, nanti kita ada yang have fun ya, yang have fun tuh seru-seruan, ada hadiahnya dong ya nanti ya Bu Audrey. Nanti teman-teman akan lihat ada acara yang menarik lah ya di tengah-tengah, setelah Lebaran dulu ya, biar sedikit kita tenang dan kita fokus memasuki proses Lebaran ini ya, untuk melayani tamu kita dengan baik. Jadi tidak lain tidak bukan itu objektifnya Bapak Ibu untuk kita semua. Mari kita hidup sehat ya, itu, dan topik hari ini dengan diet yang tepat. So, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, mari kita dengarkan narasumber kita pagi ini dan have fun, dan mari kita hidup dengan sehat. Demikian dari saya. Terima kasih.
Terima Bapak kasih Ibu. Pak Tirta. Kita beri tepuk tangan buat Pak Tirta dan Pak Terima kasih Dino. semuanya. Kembali ke MC, silakan. Baik, terima kasih Bu Audrey, Pak Dino, Pak Tirta atas sambutan yang luar biasa. Baik teman-teman So Happy, tanpa berlama-lama lagi nih Pak Arif, kita perkenalkan dokter ahli yang akan berbagi dengan kita pada pagi hari ini. Dan jangan takut teman-teman So Happy, nanti bisa bertanya kepada dokter ahli melalui kolom chat ya. Oke, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Dr. Rita Ramayulis, DCN, MKes, dengan spesialisasi ahli gizi. Beliau ini adalah Ketua Indonesia Asosiasi Ahli Gizi Olahraga atau ISNA. Kemudian beliau juga pernah sebagai Ketua Konsultan Menu SEA Games pada tahun 2012. Kemudian beliau juga pernah mengikuti ajang Indonesia Women Awards kategori Women in Health pada tahun 2018. Selamat pagi Dr. Rita. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Pagi. Semoga sehat selalu ya dok. Ya, Oke, teman-teman So Happy, sebelum kita mulai, ada video pendek terlebih dahulu nih. Mari kita saksikan videonya. Ayo, kita istirahat bareng. Mari kita makan, Nuy. Nuy, setengahnya buat kamu ya, boleh? Banyak juga nggak apa-apa. Lasma, kok kamu makannya dikit banget? Emangnya nggak takut sakit? Ya Nuy, soalnya aku lagi diet, biar ditaksir sama Pak Soju. Nah, kamu makan banyak, tapi badannya nggak gemuk-gemuk. Kamu cacingan ya? Enak aja. Emangnya diet kamu udah benar? Aku meskipun makan banyak kayak gini, lihat dong. Badan aku seperti Anya Geraldine. Oh no! Anya Geraldine? Iya, Anya Geraldine. Hai, ada apa sih kok rame banget? Iya nih, kita lagi break, tapi lihat deh, Lasma tuh makannya dikit banget. Katanya sih lagi diet. Iya nih Wi, biar badan aku kayak kamu. Kamu diet juga ya Wi? Bagi kita tipsnya dong. Iya, aku juga diet kok. Ini buktinya aku bawa-bawa dari rumah. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan Healthy Talk. Hidup sehat dengan diet tepat. Yuk, let's go. Kan Pak, ternyata ada teman-teman kita yang masih kurang paham menjalani diet dengan tepat. Betul ya Bu Yu ya. Maka dari itu, langsung saja kita minta untuk Dokter Rita memberikan penjelasan sesuai tema Healthy Talk kita pagi ini. Hidup sehat dengan diet tepat. Langsung saja kami persilahkan Dokter Rita untuk materinya. Silakan dok. baik. Oke, baik. Terima kasih sekali. Senang berada pada kesempatan pagi ini bertemu dengan Bapak Ibu semua. Yang saya hormati ada Ibu Audrey, kemudian ada Pak Dino, lalu ada Pak Tirta, juga untuk seluruh para teman-teman dan sahabat yang telah hadir pada kesempatan ini. Saya awali dulu dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, seru sekali melihat video tadi gitu ya. Kita melihat berbagai cara diet yang dilakukan. Ada yang memangkas nasinya, tapi ada juga kemudian yang hanya bawa buah pisang dan buah apel, tapi ada juga yang makannya banyak tapi kemudian nggak gemuk begitu ya. Nanti akan kita bahas dalam sesi kali ini. Dan saya juga sangat senang tadi sharing dari Pak Dino yang rajin sekali melakukan latihan fisik di pagi hari, yaitu jalan sekitar 30 menit, dan tadi ada perasaan bahagia, semangat, dan nyaman setelah melakukan latihan itu. Itu semua jawabannya adalah memang ketika kita melakukan exercise dengan prinsip terukur, terencana, terprogram gitu ya, itu akan menghasilkan hormon bahagia
yang kita sebut sebagai hormon endorfin. Nah, hormon itulah yang kemudian menyemangati kita dalam menjalankan hari-hari kita. Jadi itu sudah tepat banget sebelum mengawali kerja, sudah diawali dulu dengan latihan. Luar biasa sekali. Saya akan share screen untuk materi pagi ini, yaitu mengenai hidup sehat. Ya, ini luar biasa kegiatannya, mencanangkan healthy lifestyle, hidup sehat dalam hal terkait dengan diet yang tepat gitu ya. Karena sekarang banyak sekali jenis-jenis diet yang ditawarkan ke kita. Nah, inilah judulnya, hidup sehat dengan diet yang tepat. Oh ya, saya seorang nutrisionis, boleh dipanggil Ibu Rita, dan sehari-hari praktek di beberapa tempat di rumah sakit di Jakarta dan klinik kebugaran. Dan kalau teman-teman ketemu saya akan mendapatkan resep, tapi resep makanan. Karena saya tidak praktek dokter, tetapi praktek nutrisionis, sehingga yang saya berikan adalah resep makanan, bukan resep obat. Begitu kira-kira. Baik, ini adalah agendanya. Pengertian sehat dan gaya hidup sehat itu apa sih gitu ya? Pengertian diet itu apa sih gitu ya? Kemudian prinsip membakar lemak itu seperti apa? Lalu kemudian ada diet sehat, ada juga fat diet gitu, dan kesimpulan. Kira-kira ini akan kita bahas dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama saya ingin beritahu dulu tentang pengertian sehat itu sendiri. Jadi sehat itu kita katakan sehat ketika tubuh kita ini berfungsi normal. Jadi kalau berfungsi normal ya berarti dia bisa menjalankan seluruh proses kimianya, menjalankan aktivitas dengan baik juga begitu ya. Dan tidak ada penyakit. Jadi kalau misalnya teman-teman pagi hari mengeluh, aduh kepala saya pusing, nggak sehat gitu ya. Atau kemudian nggak punya keluhan apa-apa, tetapi ketika MCU, wow, terjadi kemudian kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, berarti nggak sehat gitu ya. Atau moodnya kacau gitu ya, bentar-bentar moodnya itu suasana hatinya nggak menentu, bawaannya marah aja, bete aja, itu juga nggak sehat gitu ya. Jadi kalau sehat itu seluruh tubuh kita ini berfungsi normal gitu dan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan eksternal kita sehari-hari, karena kita nggak selalu berada pada zona nyaman, ada zona yang nggak nyaman gitu, tapi kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Nah, itu adalah kondisi yang disebut sebagai sehat. Nah, sehat ini memang ada fisik, ada psikis, ada mental, dan seterusnya. Ada sehat sosial, ada sehat rohani gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sehat fisik ya. Nah, lalu kita melihat ada pengertian sehat, tapi kemudian untuk mencapai sehat itu tentu kita harus bergaya hidup sehat. Saya senang gambar yang ditampilkan oleh teman-teman tadi di tumblernya, itu komplit banget pesan-pesan sehatnya di situ. Itu yang disajikan adalah merupakan gaya hidup sehat. Jadi kalau kita bicara gaya hidup sehat, kita bicara tentang perilaku kita. Perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari, di mana perilaku itu menunjukkan aktivitas kita untuk memperoleh kesehatan. Misalnya, pagi ini saya konsumsi segelas susu low fat misalnya ya, atau teman-teman pagi ini konsumsi kemudian sayur dengan aneka sayur salad misalnya ya. Ada juga yang konsumsi buah. Nah, itu adalah perilaku kita dalam memilih makanan. Nah, ada juga teman-teman yang pagi ini mungkin nasi uduk dengan banyak korek tempe, bihun, mie gitu ya. Ada juga aneka gorengan tambah lagi tempe mendoan gitu. Itu perilaku. Nah, di antara itu ada perilaku makan yang sehat, ada yang enggak. Nah, itu di antara itu ada yang sehat, ada yang enggak yang saya sebutkan tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya hidup. Nah, tapi tentu saja gaya hidup sehat ini tidak meliputi perilaku kita dalam memilih makan, juga meliputi perilaku kita untuk tidur. Apakah kita telah berperilaku tidur tepat waktu, berperilaku tidur yang sampai ke deep sleep gitu ya. Nah, itu juga perilaku. Kemudian aktivitas fisik yang ditunjukkan oleh Pak Dino tadi telah berperilaku sehat terkait dengan aktivitas fisik. Kemudian ada juga perilaku sehat itu yang tentang pola berpikir. Apakah kita sudah bisa mempunyai pola berpikir yang positif? Jadi kalau ada tekanan di sekitar kita, kita bisa mengambil positifnya dulu sembari menyelesaikan persoalan itu agar tidak kemudian menjadi pikiran untuk selanjutnya begitu. Tetapi awali dululah dengan membuat apa yang kita rasa nggak nyaman menjadi positif sebelum kita tentukan strategi dan solusinya. Nah, itu juga masuk ke dalam gaya hidup sehat. Nah, ini kira-kira kita akan bahas dari pola makan. Nah, lalu ada kata satu lagi ya, yaitu diet tadi yang akan kita bahas.
Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, ini adalah indikator sehat. Jadi indikator sehat itu ada di berat badan. Tapi apakah hanya berat badan semata? Tentu tidak, karena ada faktor lain gitu ya. Nah, cuman kan hari ini kalau kita ngomong diet tuh orang selalu berpikiran ke berat badan. Padahal diet sendiri itu pengaturan makanan yang nggak melulu tujuannya berat badan, tapi bisa aja tujuannya untuk hal lain. Misalnya yang kurus pengen normal, itu kan diet juga gitu ya. Yang kulitnya kusam pengen kinclong, itu kan diet juga gitu ya. Pengaturan makanan untuk mendapatkan kulit yang glowing misalnya gitu ya. Atau pengen lebih bugar gitu, jadi kepengennya tuh energinya ada terus nggak sampai kelelahan. Nah itu kan juga diet, pengaturan makanan untuk mencapai kebugaran gitu ya. Nah jadi macam-macam sih diet itu. Tapi hari ini yang saya gedein memang kita lebih fokus ke berat badan gitu. Tapi indikator sehat gak hanya ini. Ada juga kadar hemoglobin kita, ada juga orang berat badannya normal, hemoglobinnya rendah. Nah, itu juga nggak sehat gitu ya. Tekanan darah itu indikator juga, kadar glukosa darah, kadar lipid darah kita gimana, kadar asam urat kita gimana. Lalu ada tambahan-tambahan lain, rambut kita sehat nggak gitu, kuku kita sehat nggak, mulut gigi gusi kita sehat nggak. Nah, itulah indikator sehat fisik, banyak sekali kan. Nah, tentu aja makin banyak indikator ini bisa kita peroleh, tentu kita makin sehatnya berkualitas gitu ya. Tapi kita selalu harus memulai dari sesuatu yang bisa dilakukan. Jangan terpaku hanya pada satu indikator. Misalnya teman-teman kita nih berat badannya tuh berlebih, dia hanya terpaku pada indikator berat badan, melupakan yang lain. Sehingga akhirnya dietnya salah. Diet langsing sakit-sakitan. Nah, itu tentu kita tidak inginkan begitu. Nah, lalu apa ya diet itu? Diet itu adalah pengaturan makanan yang kita konsumsi nih, yang kita mulai memilih-milih. Jenisnya kita sesuaikan dengan tujuan diet kita. Jumlahnya kita sesuaikan dengan diet kita. Waktu makannya kita sesuaikan dengan dengan tujuan dietnya kita gitu ya. Dan semuanya tentu harus pada hasil akhirnya sehat. Nggak boleh tujuannya kemudian membuat hasil akhirnya nggak sehat gitu. Itu bukanlah diet yang kita maksud. Jadi kalau diet sesungguhnya, apapun tujuan di waktu pendeknya, waktu panjangnya pasti pada akhirnya sehat gitu. Nah, kalau kita bicara jenis, kita bicara kelompok makanan, ada yang karbohidrat, ada yang protein, lemak, air, vitamin, mineral, itu jenis. Apakah jenis kita sudah sesuai dengan tujuan kita dan pada akhirnya sehat, begitu ya. Kemudian jumlah itu mencakup berapa banyak nih. Nah, tadi di video tadi kita bisa lihat ya, yang di sebelah kiri itu nasinya double gitu ya. Nah, itu jumlah maksudnya. Lalu waktu. Apakah kita punya waktu makan udah jelas belum aturannya? Apakah udah benar kalau makan siangnya selalu tertib jam 12 ya? Makan malamnya jam 6 jam 6. Nah, kalau seandainya kita makan hanya kapan diingat, kapan lapar. Nah, kalau itu yang terjadi berarti kita belum diet yang sesungguhnya. Jadi diet itu juga harus ada aturan waktunya. Itulah yang disebut sebagai pengertian diet. Jadi teman-teman ingat ya kata kuncinya ya, apapun tujuan teman-teman mengatur makanan, jangan abaikan faktor kesehatan yang pada akhirnya akan kita peroleh. Jadi jangan korbankan itu. Itu kata kunci yang mau saya sampaikan. Sekarang mari lihat tentang berat badan ya. Kalau kita bertanya, berat badan itu menunjukkan apa sih? Ya, memang berat badan menunjukkan keseimbangan energi, betul ya. Nah, keseimbangan energi itu terdiri dari energi yang kita asup dengan energi yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan itu ada yang berasal dari penggunaan energi oleh organ basal di dalam tubuh kita. Jantung berdetak pakai energi, ginjal menyaring pakai energi, hati memproduksi enzim untuk detoksifikasi membutuhkan energi. Nah, dipakai untuk itu. Dipakai juga untuk aktivitas kita. Kita jalan pagi seperti Pak Dino tadi pasti pakai energi tubuh gitu ya. Atau exercise, suatu latihan yang terprogram ya, sedangkan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Nah, ketika ini seimbang gitu, tidak ada yang berlebih gitu, pada akhirnya semua yang kita makan itu dipakai untuk energi yang dikeluarkan, tentu seseorang akan memperoleh berat badan ideal. Nah, namun memang kita sangat menyadari ketika dulunya kita pernah memasukkan berlebih, lalu kemudian sudah terlanjur berat badannya berlebih, pada orang-orang tertentu memang nggak mudah untuk menurunkan, karena lemak itu pun punya kriteria-kriteria tertentu.
Kalau itu yang terjadi, jangan putus asa, jangan panik. Toh indikator sehat tidak melulu berat badan, walaupun kita tahu kita tetap berupaya, berperilaku bagaimana berat badan ini bisa kemudian kita lebih turunkan lagi. Tapi kalaupun tidak berhasil, kita harus menjalankan gaya hidup sehat yang lain. Ya, kadang-kadang lemak itu bandel gitu ya. Saya mengerti sekali banyak kriteria-kriteria di lemak itu sendiri gitu. Nah, tapi teman-teman yang muda-muda nih ya, yang belum terjadi jangan dibuat dulu, jangan ditumpuk ya, pastikan selalu keseimbangan energi. Nah, melihat prinsip ini berarti kita sadar, oh berat badan berlebih itu karena kelebihan energi gitu ya. Oh kalau begitu kita harus defisitkan kalori. Jawabannya iya. Memang ketika akan menurunkan berat badan defisit kalori, tapi ingat, jangan semata-mata defisit kalori karena ada kesehatan. Nah, itu yang akan saya lebih detail lagi bahas tentang teman-teman jangan nanti berorientasi hanya defisit kalori, walaupun memang defisit kalori lah yang menentukan bisa terjadinya penyesuaian berat badan yang semula gemuk kemudian menjadi turun mencapai ke arah ideal ataupun ke arah normal gitu. Nah, mari kita lihat pengelompokan zat gizi. Ya, teman-teman, nggak apa-apa tahu gizi karena gizi itu sekarang milik semua orang karena kita udah ngerti pada hari ini Litbangkes Kesehatan Kementerian Kesehatan telah menjelaskan bahwa 10 tahun terakhir penyebab segala penyakit lebih dominan karena makanan. Jadi nggak apa-apa teman-teman harus ngerti ilmu makanan karena nggak mungkin semua punya kesempatan ketemu seorang nutrisionis begitu ya. Nah, kalau kita lihat pengelompokan zat gizi, kita punya tuh ada zat yang dia berperan memberikan energi begitu, yaitu karbohidrat dan lemak. Dia memberikan energi. Jadi kalau kita ingin energi yang masuk defisit, ya kita bermain-main mengutak-ngatik karbohidrat dan lemak gitu. Tetapi juga ada zat yang perannya di dalam tubuh nggak kalah pentingnya. Dia membangun sel kita, dia memelihara sel kita, jaringan, organ, otot kita, tulang kita. Yaitu protein, mineral, dan air. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita sedang defisitkan kalori tadi, si protein ikutan nggak masuk, si mineral ikutan nggak masuk, si air ikutan nggak masuk. Kacau metabolik tubuh kita nantinya. Buat apa langsing kalau kemudian menjadi kacau metaboliknya begitu ya. Nah, kemudian ada zat yang ketiga yaitu zat pengatur yang dia mengatur segala lalu lintas di dalam tubuh kita. Ibaratnya polisi lalu lintas, bayangkan kalau dia tidak ada bisa tabrakan semua tuh reaksi-reaksi dalam tubuh kita yang berpengaruh pada kekacauan hormon begitu ya. Nah, di situ kolaborasi antara protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, kalau pengatur kan vitamin nggak ikut. Vitamin lebih fokus di dalam proses fungsi pengaturan itu tadi. Nah, begitu juga jangan sampai kita defisitkan kalori, vitamin kita lupa masuk dalam jumlah yang cukup. Pada akhirnya langsing tapi nggak sehat. Oke, ini pengetahuan ringkas tentang zat gizi itu tadi. Nah, saya mau kasih tahu dari hasil penelitian yang kami lakukan. Orang-orang yang salah dalam memilih diet yang orientasinya hanya defisit kalori, sehingga kita melihat banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak benar untuk dilakukan. Kita sebut istilahnya dengan fat diet. Jadi ketika diet itu tidak mengikuti kaidah gizi seimbang untuk mencapai kesehatan yang orientasinya hanya kepada berat badan, itu kita sebut orang tersebut sedang menjalankan fat diet, diet yang buruk gitu ya. Biasanya fat diet ini nggak memiliki bukti ilmiah. Mungkin teman-teman nanti dalam tanya jawab bisa bertanya lebih lanjut spesifiknya diet apa. Tapi saya mengatakan banyak sekali fat diet yang ditawarkan kepada kita melalui media sosial yang sesungguhnya tidak memiliki bukti ilmiah. Kemudian berani untuk menghilangkan konsumsi zat gizi yang saya sebutkan tadi ada 6 zat gizi. Hilangkan, benar-benar dihilangkan salah satu dari zat gizi tadi. Jelas nggak benar. Dan penurunan berat badannya luar biasa, cepet banget begitu ya. Bahkan ada sebulan diet udah turun 15 kilo. Yang benar aja itu ngerusak badan begitu ya. Jelas nggak dibenarkan penurunan seperti itu. Karena lemak kita itu punya masa jenuh ya. Dia bisa turun itu maksimal hanya kalau nggak pakai latihan, nggak pakai kaget-kagetan program khusus, hanya dengan makanan, itu maksimal 1 kilo per minggu ya. Jadi kalau sebulan itu adalah 4 kilo. Kalau lebih dari itu kita curiga, ini pasti ada zat lain yang ikut terbuang, nggak hanya lemak itu saja begitu ya. Nah, inilah 11 hal yang terjadi pada teman-teman kita yang telah menjalankan fat diet.
masa ototnya turun. Kalau saya tes di klinik kebugaran saya di Royal Sport Performance Center Senen City, banyak anak-anak muda yang masa ototnya udah lemah. Lucu ya, anak muda kok masa otot lemah begitu ya, karena dietnya nggak fat diet begitu ya. Penurunan kepadatan tulang. Waduh, hati-hati silent the disease ya. Nanti kalau kepadatan tulang pada anak-anak muda, pada wanita produktif, laki-laki produktif udah turun kepadatannya, nggak sadar nanti pada hari kesehatan lomba-lomba olahraga jatuh bisa pecah itu tulang begitu ya. Kemudian kelelahan. Nah, efeknya ya mana enak langsing tapi kayak orang sakit atau lelah begitu, mood yang nggak baik. Jadi pemarah, jadi sedih, jadi panikan begitu ya. Kemudian penurunan basal metabolisme. Nah, teman-teman, penurunan basal metabolisme ini cukup membuat kita kesel ya. Karena orang-orang yang basal metabolismenya turun, dia makan dikit aja tuh jadi lemak begitu. Jadi dia kadang-kadang sampai putus asa bilang gini, aduh Bu Rita, saya itu minum air putih aja jadi lemak. Ada lagi yang bilang, saya Bu Rita cuma ngirup oksigen aja jadi lemak. Nah, saking udah dia ngerasa tuh makannya udah dikit banget, tapi kok berat badannya naik terus begitu ya. Nah, itu pasti karena ada penurunan basal metabolisme. Lalu sindrom yoyo, langsing naik begitu terus gitu ya. Gangguan lemak darah yang lebih serius, gangguan glukosa darah, konstipasi, banyak yang sulit BAB ketika fat diet gitu ya. Gangguan tidur, gangguan hormon, banyak sekali. Ya, jadi saya kira kita semua yang hadir di sini nggak inginkan ini, jadi kita marilah diet, tidak terlalu berorientasi ke berat badan, walaupun kita tahu berat badan merupakan salah satu indikator kesehatan dari sekian banyak indikator yang lain gitu. Nah, zat penghasil energi mari kita lihat. Yang menghasilkan energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Kita mau defisitkan kalori, berarti kita bermain-main di karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi protein, tadi dia punya peran untuk membangun. Jadi kita jangan bermain dengan protein untuk diturunkan. Ayo, kita bermain dengan karbohidrat dan lemak saja. Begitu ya. Nah, sekarang begini. Kita mau pastikan dulu nih, saya akan defisitkan kalori atau enggak gitu. Pertama, tentu teman-teman timbang dulu berat badannya. Cek. Kalau tinggi badannya 160, teman-teman itu maksimal ya punya berat badan di tinggi badan kurang 100 aja deh gitu ya. Jadi kalau saya cuman 154 gitu cuman ya, gizi masa lalu. Ya 154, berarti berat badan normal saya 54. Kalaupun saya berlebih sekitar karena usia saya 51 tahun, sudah di atas 50 tahun, berarti saya boleh dong lebih 5% untuk melindungi organ-organ saya yang di usia 45 sudah mulai mengalami penurunan fungsi, kan begitu idealnya kehidupan manusia begitu ya. Jadi kalaupun saya naik menjadi 5% dari 54 sekitar 56, nah itu nggak apa-apa begitu. Jadi dinyatakan normal. Nah, kalau seandainya saya 60, ya itu saatnya saya mendefisitkan kalori. Nggak boleh 60, begitulah ya. Nah, tetapi kita juga bisa pakai pantau cara lain gitu ya. Oke lah, nggak pakai timbangan, nggak punya timbangan gitu ya. Tapi nimbangnya itu jangan sembarangan nimbang ya teman-teman ya. Ada yang kapan aja nimbang, kapan malam nimbang, siang malam. Enggak, nimbang yang benar itu adalah pagi hari selesai pertama kali BAB atau BAK. Nah, itulah timbangan kita yang sesungguhnya, yang belum dipengaruhi oleh banyak faktor begitu. Nah, kita bisa lihat di lingkar perut juga gitu. Jadi kalau perempuan itu nggak boleh lebih 80 cm, laki-laki nggak boleh lebih 90 cm. Nah, gimana kalau teman-teman ternyata berlebih? Ya diet. Kalau nggak bisa diet, ya pola hidup sehat lain dikuatkan, biar saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Kemudian keterbatasan tidak bisa membedakan, cuman kalau kita pakai lingkar perut, kita pakai berat badan kan terbatas, dia nggak bisa ngebedain, wah ini berat saya ini jangan-jangan bukan lemak nih Bu Rita, orang saya makannya nggak berlebih, jangan-jangan otot nih, jangan-jangan tulang nih, jangan-jangan air nih, saya kebanyakan minum air misalnya gitu ya. Oleh karena itu, pengukuran itu kita lanjut teman-teman, menggunakan alat Body Composition and Analysis ya, jadi BCA ya, itu cukup 1 bulan sekali. Kita jadi ngerti, total body water saya bagus apa enggak, protein saya bagus apa enggak, mineral saya bagus apa enggak, berat lemak saya gimana, berat otot saya gimana, level visceral fat saya gimana, distribusi lemak dan otot saya gimana, kemampuan tubuh saya membakar kalori sebagaimana, seberapa banyak begitu ya, itu bisa BCA. Teman-teman bisa ke klinik kebugaran, termasuk yang saya praktek di Senen City, itu juga menggunakan alat yang bisa mendeteksi proporsi atau komposisi tubuh sehingga kita bisa memastikan apa yang kita utak-atik. Namun kalau ini nggak punya, kita berpedoman pada berat badan dan lingkar perut saja. Nah, mari kita lihat. Jadi apa nih yang harus saya lakukan? Saya sudah setuju
mau defisitkan kalori Bu Rita, saya sudah cek timbangan, saya sudah cek komposisi tubuh, benar adanya saya berlebih. Saya akan mulai berpola hidup sehat sembari bertahap menurunkan berat badan saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini dia. Pertama adalah benar, defisit energi menjadi hal yang penting. Nah, defisit ini teman-teman, 500 kilokalori dari yang biasa kita makan. Nggak usah dihitung-hitung pakai rumus yang berat, teman-teman. Biarlah yang menghitung itu para nutrisionis, teman-teman cukup pakai cara yang praktis aja. Jadi kalau teman-teman punya kebiasaan makan sehari-hari misalnya 1.500 kalori, teman-teman harus makan jadi 1.000 kalori. Atau teman-teman nggak bisa ngitung tuh kalori makanan, ya udah teman-teman kurangi aja 500 kilokalori dari makanan. Nanti teman-teman bisa lihat berapa kandungan kalori pada makanan. Apalagi kalau di Pizza Hut itu luar biasa ya, dia selalu mencantumkan kandungan energi dan sebagainya, sehingga teman-teman yang yang ingin menghitung-hitung sendiri kalorinya, dia jadi punya pedoman ya, karena ada kan banyak juga makanan lain seperti olahan-olahan di sekitar kita yang tidak mencantumkan zat gizi, sehingga kita nggak punya nggak punya catatan gitu. Ini saya udah makan berapa kalori begitu ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa hilangkan 500 saja. Dan memang kalau setiap hari kita defisitkan 500 dan seminggu sampai 3.500, itu akan hilang setengah kilogram berat badan kita gitu. Tapi kalau kita pakai latihan lebih tinggi lagi, atau tubuh kita lebih sensitif, dia lebih tinggi lagi. Tapi sesuai kesepakatan tadi teman-teman, ketika kalori itu kita defisitkan, jangan sampai membawa defisit yang lain. Ya, kita harus cukupkan itu. Protein justru kita tambah teman-teman. Vitamin B2, B6, B12, magnesium kita tambah. Biar kita kalorinya dikit tapi kita bugar karena protein kita naik, massa otot kita naik, B2, B6, B12 yang bekerja dalam metabolisme energi tersedia begitu, magnesium juga. Lalu serat harus kita tingkatkan karena kalau kita defisit kalori berarti volume sisa kan dikit. Nah, kalau nggak ditingkatkan serat nanti teman-teman sulit BAB gitu ya. Jadi tingkatkan serat. Kalsiumnya harus cukup. Karena kalsium ini kan untuk tulang dan juga untuk mempercepat oksidasi lemak. Jadi ketika kita udah defisit kalori, tubuh akan ambil dong lemak yang ada di tubuh kita untuk menjadi kalori. Nah, itu kalau nggak cukup kalsiumnya, nggak bisa diambil dia. Jadi harus cukup kalsiumnya. Karena proses oksidasi membutuhkan kalsium. Harus tinggi vitamin C dan beta karoten. Tahukah teman-teman? Ketika lemak itu dipecah, dia stres juga gitu. Pasti stres juga dia. Karena dia udah anteng di badan kita, terus kita pecah begitu. Dia stres. Nah, stresnya itu kita atasi dengan kita makan sumber makanan yang kaya vitamin C, yang beta karoten. Kemudian tinggi cairan, jangan lupa karena biasanya ketika lemak dipecah air kita ikutan keluar juga. Jadi bisa-bisa kita dehidrasi nanti. Jadi air harus banyak kita minum, kemudian elektrolit kalium dari sayur dan buah harus banyak kita makan. Dan jangan lupa zat besi dan zinc juga dipastikan cukup. Itu bersumber dari protein yang rendah lemak tentunya. Nah, ini ya teman-teman prinsipnya. Tetapi teman-teman, ini menjadi maksimal lagi nih. Kalau teman-teman sertakan dengan latihan kekuatan otot dan tulang. Jadi ada latihan pembebanan yang bisa kemudian membuat otot dan tulang sebagai alat gerak utama di tubuh kita, sebagai mesin pembakar lemak bekerja aktif nanti memecahnya. Kemudian latihan kardio ya, latihan kardio seperti Pak Dino tadi latihan kardio, makanya Pak Dino ngerasa kok saya jadi bugar setelahnya karena otot jantungnya Pak Dino terlatih tuh untuk sekali kuncupnya mengambil oksigen yang banyak. Jadi kalau tubuh kita itu teroksigenisasi selalu, kita pasti semangat mengerjakan apapun, pikiran juga selalu terbuka begitu ya. Nah, kemudian juga jangan lupa tidur tepat waktu. Tahukah teman-teman kalau tidurnya nggak tepat waktu, selalu larut malam atau tidurnya tidak berkualitas, leptin, hormon yang memberi rasa kenyang bisa-bisa menjadi resisten. Jadi teman-teman kalau kurang tidur jadinya makannya suka lupa berhenti begitu ya. Jadi nggak sadar, wow udah makan banyak aja begitu ya. Itu kira-kira prinsipnya teman-teman. Kita lihat satu-satu ya. Nah, oke. Kita pangkas kalori. Kalori kita pangkas berapa? 500, saya mulai 250 aja di Bu Rita, ntar 250 lagi dari latihan. Boleh, nggak usah terlalu terburu-buru, kecuali kalau besoknya mau sito ya, mau operasi itu ceritanya beda gitu ya. Kalau enggak ya kita bertahap supaya tubuh kita itu juga merasa nggak tersiksa banget gitu ya. Pertama yang teman-teman harus batasi adalah reduksi gula, teman-teman itu wajib. Karena gula pun sendiri kita berpikir apa ya zat yang kita mau dapat dari gula, nggak ada juga kan teman-teman. Mau cari apa? Cari manis. Kurang maniskah teman-teman? Bercanda ya. Jadi maksudnya manis itu nggak mesti dari gula, dari buah juga banyak yang manis ya kan. Gula kan manisnya sehat begitu ya. Kenapa mesti gula gitu ya? Nah oleh karena itu
kita mulai cek makanan kita. Mungkin ngeceknya gini, wah pagi saya biasa teh manis Berita. Nah kurangin tuh, nggak pakai teh manis lagi ya, teh aja oke, bagus, tapi nggak pakai manis lagi, atau manisnya 1 sendok teh aja. Nah kalau teman-teman mengeluarkan 2 sendok makan gula aja yang nggak dimakan lagi, teman-teman udah memangkas 100 kalori gitu, luar biasa kan? Udah ngemangkas 100 kalori. Nah kalau siangnya teman-teman pakai konsumsi lagi makanan-makanan kayak teh poci, misalnya boba, misalnya berbagai macam olahan di sana, kopi misalnya, creamer apa-apa gitu, coba dipangkas, dapat lagi tuh. Wah, hemat lagi nih saya sekian kalori Bu Rita. Kalau sampai 500 hematnya seminggu, turun pasti berat badan teman-teman. Jangan dikompensasi ya. Wah, gula dikurangi, nasinya jadi banyak ya podo-moro ya. Sama aja jadinya, jangan ya. Nah, kemudian yang kedua, Bu Rita, saya cuma makan gula sekali sehari, minum makanan manis nggak pernah. Kurang dong ngebakar kalori saya. Ya kurang, berarti kita cari sumber kalori yang kedua ya. Coba cari yang kedua adalah dari nasi putih kita. Karena orang Indonesia itu kan kalau belum dapat nasi putih belum makan begitu ya. Jadi kita cek di situ. Lihat, oh iya saya kalau makan nasi putih itu tadi yang di video tadi teman-teman itu mungkin lebih kurang 150 kalori yang satu cetakan itu, 150 gram yang satu cetakan itu. Jadi kalau 150 gram berarti itu sekitar 228 kilokalori sampai 250 kilokalori itu ya. Tapi kalau itu 200 gram tergantung kepadatannya berarti itu sampai 350 kilokalori itu tadi. Ketika teman-temannya tadi pangkas separuh tuh si nasi putih, berarti kan tinggal 87 kilokalori, di situ udah dipangkas sekitar 100 lebih kilokalori ya. Nah, dari gula udah 100, dari sini udah 175 yang dipangkas untuk siangnya, belum lagi nasi malamnya juga dipangkas, lama-lama dapat tuh 500 kalori. Tapi kalau masih kurang juga, teman-teman pindah ke kanan tuh. Jadi protein-protein yang tinggi lemak seperti kulit ayam bolehlah sementara diet dipinggirin dulu dan dibagi dulu sama yang lain gitu ya. Kemudian daging olahan seperti misalnya kayak apa ya, daging olahan kornet misalnya ya, sosis, bukannya dipinggirin dulu aja kan lagi berdiet gitu ya. Santan-santan kental pilih yang lain aja dulu, santan encer, dagingnya pilih daging ayam aja dulu gitu ya. Kemudian yang digoreng-goreng tuh, nah siapa yang cinta gorengan yang masih suka ya, semua pasti jawab saya ya, memang orang Indonesia suka gorengan ya. Tapi ternyata tuh gorengan itu nggak terlalu baik ya. Kenapa tidak terlalu baik? Panasnya tuh tinggi banget minyaknya dan dipakai berulang-ulang dan jenuh ya. Nah, 1 sendok teh minyak aja tuh 50 kalori. Kalau kita makanan yang digoreng tuh goreng-gorengan tadi, misalnya bakwan goreng, itu bisa nyerap 2 sendok teh loh minyak ke dalamnya. Jadi dari tambahan minyak aja udah 100 kalori untuk 1 potongnya. Kalau makannya 3 potong udah sekitar 150 kilokalori sampai 300 ya kan. Nah, jadi kalau kita pangkas saja gorengan. Biasanya saya makan pisang goreng, hari ini pisang rebus. Nah, itu udah banyak banget tuh perubahannya, udah ngemangkas berapa itu ya. Nah, itu juga jadi yang harus dilakukan. Gampang teman-teman ya kalau kita ingin memangkas, tapi dengan catatan konsisten gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, sesungguhnya tidak cukup hanya dengan defisit kalori saja, karena ada bagian tubuh lain yang harus dipelihara. Itu ya kata kuncinya, ada bagian tubuh lain yang harus dipelihara. Mari kita lihat. Pertama adalah cairan teman-teman. Jadi kalau saat teman-teman diet tadi, minum dipastikan lebih sering. Bangun tidur tuh udah minum gitu ya. Jam 10 udah minum, mau ditambah lemon silahkan. Mau pakai chia seed silahkan. Apa aja mau dikasih nggak apa-apa. Yang penting air putih. Nggak boleh kasih gula. Nggak boleh kasih creamer kental manis gitu ya. Tapi kalau dikasih misalnya, kalau kasih teh boleh nggak Berita? Boleh, itu juga cairan. Tapi nggak boleh dikasih gula gitu ya. Nah itu diperbanyak. Atau teman-teman juga bisa tuh konsumsi cairannya misalnya pakai kuah sayur, nah diminum. Jadi kalau ada sayur yang berkuah ya diminum kuahnya gitu ya. Atau teman-teman beli air elektrolit seperti air kelapa misalnya, itu boleh tapi jangan kasih gula. Atau teman-teman pilih buah yang airnya banyak, misalnya pakai melon, buah naga, jangan pilih salak misalnya. Nah itu kan upaya-upaya kita meningkatkan cairan. Karena teman-teman bisa lihat di sini ya, orang-orang yang kurang cairan, nggak seru loh teman-teman. Pertama, ototnya jadi lemah, keseimbangan cairannya terganggu. Ini nih, fatigue, lelah.
ya, tubuhnya nggak clear, nggak bersih, jadi kayak apa ya, kayak kulitnya nggak sehat gitu ya. Kemudian kerjanya sel-sel darah merah juga terhambat begitu ya. Kemudian rasa haus teman-teman itu mirip sama rasa lapar. Makanya kalau kita lagi berdiet, teman-teman ngerasa, aduh lapar banget, makannya baru jam 12, ini jam 10 udah lapar. Coba teman-teman minum dulu deh. Jangan-jangan itu bukan rasa lapar, itu haus kali. Karena kalau lagi dipecah lemaknya emang air kita ikutan terbuang. Jangan-jangan haus, cobalah minum dulu. Setelah minum tenang dulu. Nah, kalau terasa kemudian iya ya hilang laparnya, benar kan? Berarti bukan lapar itu haus tadi ya. Jadi suka ketipu juga bagi orang-orang yang kurang cairan itu, rasa lapar aja yang muncul padahal dia haus. Nah, kemudian kalau dipilih makanan ya gagal deh dietnya gitu ya. Kemudian juga air itu penting loh untuk kerja otak, makanya nggak salah ya kalau kita kurang cairan itu kita jadi gagal fokus, mau ngomong A yang keluar B gitu ya, yang didengarkan B yang dijalankan A. Ya, itu kan ciri-ciri lah kurang cairan ya. Maksud saya ini pesan ringkesnya adalah kalau teman-teman udah defisit kalori, cairan nggak boleh defisit ya, yang banyak aja asal nggak manis gitu ya, yang banyak aja minumnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Otot ya, teman-teman mungkin pusing dengan yang di sebelah kiri gambar saya ini, nggak usah dihafalin, ini tugas saya, kalau saya ujian saya harus hafalin ini. Teman-teman bukan nutrisionis, nggak usah hafalin, tapi saya cuma ingin menggambarkan teman-teman, ini loh otot itu di tubuh kita itu ada di mana-mana gitu ya. Ada di jantung, ada di usus kita, ada di lambung, ada kemudian di rangka kita, ada di tulang gitu ya. Jadi otot itu ada di mana-mana, berarti vital dong otot itu. Iya, otot itu vital. Kalau otot kita lemah, banyak sekali gangguan kesehatan yang terjadi. Oleh karena itu, kalau saat berdiet, jangan sampai massa otot turun gitu ya. Massa otot itu terus kita jaga. Nah, kalau ditanya gimana jaga massa otot, adalah tingkatkan asupan protein dan latihan. Oh, latihan nggak sempat. Nah, kalau protein wajib. Kalau memang latihan nggak sempat, oke lah. Nanti disempat-sempatin. Tapi sementara kalau nggak sempat, protein jangan sampai dikosongkan atau direndahkan atau dikurangi. Jadi saat kita memutuskan diet, memutuskan defisit kalori, maka proteinnya harus kita tambah ya. Tapi pilih protein yang rendah lemak. Lalu kita cukupkan juga tuh B2-nya, B6-nya, B12-nya kita cukupin supaya reaksi kimia dari protein itu berjalan baik di dalam tubuh kita. Teman-teman lihat ini ya, ini menguatkan kita. Coba kita lihat ya teman-teman. Yang merah ini adalah pembentukan protein ya. Sedangkan yang hijau ini adalah pemecahan protein. Jadi setelah pertumbuhan kita selesai, tubuh kita akan mengalami itu terus. Dibentuk, pecah, bentuk, pecah, bentuk, pecah, begitu terus. Dan penelitian mengatakan orang-orang yang nggak ngapa-ngapain, maksudnya kegiatannya hari-hari nggak pakai olahraga gitu ya, itu kalau seandainya asupan proteinnya rendah, teman-teman, yang terjadi adalah proteinnya itu dipecah lebih banyak daripada pembentukan. Hati-hati, massa ototnya akan turun. Tapi ketika orang ini walaupun nggak berlatih, tapi dia tambah proteinnya, nah sintesis protein lebih unggul daripada pemecahan. Nah, ini nggak pakai latihan loh ya, nggak pakai latihan aja tuh protein bisa ngebentuk sintesis itu lebih tinggi. Nah, kalau kita pakai lagi latihan resisten training, latihan penguatan gitu, tapi nggak kita tambah proteinnya, naik sintesis otot, tapi lebih kalah sama pemecahannya. Jadi hati-hati juga, wah udah gaya-gayaan ke gym, ngangkat beban, makannya malah nggak ada proteinnya. Makannya itu nasi putih pakai sayur sop kentang, ya. Lauknya pakai Dia nasi putih, lauknya adalah kentang balado, sayurnya mie rebus. Ya, nggak ada proteinnya gitu. Ya udah, yang pecah lebih banyak gitu. Tapi ketika dia resisten training, terus dia tambah proteinnya, wow, luar biasa sekali. Sintesisnya naik sekali, pemecahan turun. Nah, ini massa ototnya makin bagus. Jadi intinya protein penting ya teman-teman ya, penting banget. Nah, sekarang kita lihat. Udah selesai protein ya, jadi penting itu harus ditambah begitu ya. Nah, kemudian berikutnya vitamin C. Nah, kalau ada juga yang diet tapi nggak pernah makan sayur dan buah begitu, vitamin C-nya kurang begitu. Ini yang terjadi teman-teman. Jadi kalau nggak dapat kalsiumnya, berbagai macam proteksi di tubuh terganggu. Jadi akan banyaklah radikal bebas di dalam tubuh kita. Buat apa kita langsing, tapi radikal bebas kita meningkat. Jadi kita jadi lebih tua. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada orang turun berat badannya tapi kesannya kok kayak sakit ya, kamu sakit ya, kamu kayaknya lelah ya, kamu kayak lebih tua deh. Ini jangan-jangan fat diet nih, nggak kalsium dan vitaminnya nggak cukup gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Nanti teman-teman boleh tanya sumber-sumbernya ya.
Nah, saya berikan prinsip-prinsipnya, nanti kita diskusi bisa lebih panjang gitu ya. Tapi teman-teman untuk berperilaku itu memang harus paham dulu prinsipnya. Makanya saya selalu menegaskan di prinsip itu, karena membuat seseorang itu mampu merubah perilakunya, dia harus sangat masuk dalam prinsip dietnya itu dulu. Baru dia kemudian mencari tahu, memang protein itu yang mana, saya mau pilih gitu ya. Nah, tapi kalau kita langsung berikan proteinnya ini, tapi belum masuk prinsip itu, dia bisa jadi cuma pakai 2 hari, setelah itu dia nggak tertarik lagi untuk meneruskan perilaku sehat itu gitu ya. Teman-teman mari lihat ya, kalau kita diet, kita tingkatkan protein, ini loh yang terjadi. Pertama, protein sendiri teman-teman pas dipecah di tubuh kita, dia membutuhkan kalori lebih banyak. Jadi kita untung, kita makan protein, misalnya nih kayak pagi ini saya minum segelas susu skim misalnya. Kan protein doang yang masuk ke tubuh saya sama kalsium. Nah itu tubuh saya akan menggunakan protein diolah jadi massa otot dengan energi yang banyak. Maka energi saya pagi ini akan terbakar lebih banyak begitu ya. Kemudian dia bisa memberikan rasa kenyang. Coba deh teman-teman perhatikan ya. Misalnya nih pagi mau diet, terus teman-teman lapar, coba diteguk susu rendah lemak atau keju rendah lemak, begitu ya, diteguk 2, gitu, tenang dulu teman-temannya. Pasti kemudian rasa laparnya hilang, karena dia memberikan rasa kenyang protein itu. Asal teman-teman bisa ngebedain ya, ini yang dirasakan lapar fisik apa psikis. Kalau lapar psikis kadang-kadang nggak bisa ditenangkan dengan makanan, harus dengan persepsi positifnya itu, gitu ya. Jadi memberi rasa kenyang lebih lama dan lebih cepat. Jadi langsung ya, pas diminum langsung. Pas dimakan protein itu, misalnya dada ayam, langsung dia kasih rasa kenyang. Dan membangun otot untuk mendorong metabolisme energi lebih cepat. Jadi kemampuan ginjal menggunakan energi meningkat, kemampuan hati menggunakan energi meningkat gitu ya. Nah kalau kalsium, dia punya peran yang luar biasa. Jadi dia meningkatkan proses oksidasi lemak. Jadi gini teman-teman, kita defisit kalori nih. Tubuh kita kan pakai energi untuk hari-hari. Pas dia mau pakai, ya nggak ada energi yang masuk nih. Host ini nggak makan gitu. Padahal saya butuh energi nih. Akhirnya dia pecah tuh yang ada di lemak kita. Nah, supaya lemak yang dipecah itu cepat teroksidasi, itu butuh kalsium. Makanya nggak boleh nggak pakai kalsium dietnya gitu ya. Dan dia kalsium ini juga bisa menekan proses enzim sintase, enzim yang membentuk lemak itu tadi. Nah, terakhir saya mau katakan bahwa ketika teman-teman diet rendah energi, tinggi serat ya, antioksidan gitu ya, terjadilah ini. Penurunan lemak tubuh tapi dengan peningkatan status metabolik tubuh. Ini yang dimaksud dengan sehat sempurna itu tadi gitu ya. Lagi-lagi nanti makanan boleh didiskusikan lebih lanjut ya teman-teman ya. Nah, saya menyimpulkan inilah bentuk piring makan teman-teman yang akan dipakai untuk bisa menurunkan berat badan dan kemudian mencegah gangguan metabolik. 1, pakailah piring makan model T ya, yang saya kenalkan model T. Jadi model T ini teman-teman kita bagi 2, ini kita masukkan sayur di sini teman-teman. Boleh. Sayur itu kan ada tipe A, tipe B, tipe C. Kalau tipe C itu dia 50 kilokalori, tipe B 25 kilokalori. Tipe A itu 0 kilokalori teman-teman. Teman-teman lihat ya, yang sarapan saya pagi ini selada. Ini 0 kilokalori. Kemudian tomat. Ini 0 kilokalori teman-teman. Kemudian timun, ini timun di sebelahnya, ini 0 kilokalori juga teman-teman. Nah, jadi ketika saya makan ini vitamin mineral banyak masuknya, tapi saya tidak mendapatkan energi dari situ. Ya, akhirnya nanti akan dipakai dari tubuh saya yang lain, dari lemak. Kalau dia membutuhkan ini, kalau setelah ini saya akan bergerak banyak begitu ya. Nah, kemudian untuk protein kita tingkatkan lebih banyak. Jadi ini proteinnya ruangnya gede nih dibandingkan makanan pokok. Jadi makanan pokoknya kita kurangi emang. Jadi nasi uduk oke, goodbye dulu gitu ya. Kemudian lontong sayur oke, enggak dulu. Bubur ayam enggak dulu gitu ya. Kan lagi berdiet begitu ya. Nah, jadi memang kita kalaupun ingin ya sedikit aja, tapi kita booster dengan sayur dan lauk yang lebih banyak. Dan selingan baru buah. Jadi memang kalau kita berdiet teman-teman, buah nggak boleh kita campur dengan si karbo ini. Nanti tubuh kita nggak punya kesempatan ngebakar lemak karena double energi yang masuk. Dan nanti di selingan kita bisa konsumsi olahan susu, entah itu yogurt, entah itu susu aja, entah itu keju, itu bisa kita tingkatkan untuk mendapatkan hasil kalsium yang lebih tinggi. Begitu kira-kira ya prinsipnya ya. Kesimpulan ya, terakhir kesimpulan. Diet adalah pengaturan makan untuk mencapai berat badan ideal. Iya. Dan pencapaian berat badan ideal itu untuk apa? Untuk kesehatan yang optimal. Ya teman-teman, untuk kesehatan. Bukan untuk, saya mau berat badan ideal karena anak saya mau kawinan gitu ya.
Atau saya mau kondangan. Nah, selesai kondangan naik lagi dia berat badannya. Tapi kalau untuk kesehatan kan nggak ada batasnya. Selagi hidup kita pengen sehat ya kan. Karena kalau sakit tuh nggak enak teman-teman, nggak enak. Jadi jangan sampai sehat diabaikan ya. Kualitas hidup yang lebih baik kita dapatkan nanti. Nah, ketika diet itu beresiko untuk menurunkan kesehatan dan menurunkan kualitas kehidupan, itu bukanlah diet yang baik begitu. Lakukan pengaturan makanan untuk mendapatkan fungsi-fungsi sel tubuh yang maksimal, dan bonusnya berat badan. Jadi diubah teman-teman, ya saya mau berdiet biar sel saya sehat, nanti bonusnya adalah langsing. Itu lebih baik daripada saya mau langsing lalu mengabaikan kesehatan begitu ya. Nah, demikianlah ini tempat saya praktek di Jakarta teman-teman, ada 4 tempat, jadi saya ngider dalam 1 minggu di lokasi yang berbeda. Kemudian ini 36 buku gizi yang telah saya tulis ada di Gramedia, bisa diakses di Gramedia dan Penebar Plus untuk penerbitnya. Baiklah, saya kira demikian paparannya. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa menginspirasi kita semua. Tapi boleh nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Rita atas penjelasan dan materinya yang sangat luar biasa ya, Pak. Luar biasa banget Bu Yulia. Untuk selanjutnya, langsung saja teman-teman So Happy bisa bertanya pada kolom chat ya. Oke So Happy, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan sharing pengalaman diet dari Bapak Wilson selaku restoran manajer Pizza Hut Grand Wisata Bekasi. Kepada Bapak Wilson, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, halo, terima kasih Pak. Kebetulan saya lagi meeting juga di di Pizza Hut Juanda ya. Saya sih cuma sharing pengalaman saya aja. Pertama terima kasih Pak Dino, Bodri udah kasih kesempatan saya juga untuk untuk memberikan pengalaman lah. Kalau pengalaman saya sih memang kebetulan bukannya diet, tapi saya berpola hidup sehat ya sebenarnya. Kebetulan waktu itu saya tambah berat badan itu sekitar 76 kilo, tapi sekarang sudah balik lagi normal 69 kilo. Cuman saya kurangin cuma makan nasi aja. Nasi, tapi saya pakainya sekarang makannya itu hanya real food, hanya buah atau sayuran aja. Terus tadi Bu Rita tadi bilang, Pak Wilson, mohon maaf. Pak Wilson, videonya boleh diaktifkan? Mohon maaf. Boleh ya, betul ya. Ya, halo Pak. Oke. Oke ya. Jadi kebetulan cuma nanya itu yang biasa saya lakukan. Jadi minum air putih tadi Bu Rita bilang juga minum air putih banyak. Memang sudah saya lakukan itu. Terus olahraga seperti Pak Dino juga tadi bilang, olahraga karena memang saya kebetulan suka dengan olahraga futsal. Jadi mungkin setiap saya sore atau memang pagi-pagi bisa jalan 30 menit itu yang saya lakukan. Kalau saya lihat memang dalam 6 bulan, memang seperti Bu Rita tadi bilang, nggak bisa yang instan. Kalau instan mungkin kita juga mungkin akan sakit gitu ya. Makanya harus benar-benar, ada beberapa teman saya yang nanya juga ke saya, bagaimana sih caranya bisa berkurang berat badannya. Itu saya bilang, harus lagi-lagi tahu kondisi badan kita. Yang bisa tahu sehat atau tidaknya itu, balik lagi ke kita. Itu sih yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu yang boleh hari ini kita sama-sama training. Bukan maksud saya juga menggurui, tapi itu pengalaman pribadi saya yang saya sudah lakukan. Dan itu juga cukup berhasil. Jadi banyak ada juga teman-teman atau bahkan area manajer saya sendiri juga dia nanya, bagaimana caranya? Itu yang saya lakukan itu. Tapi Pak juga ngomong ke saya, bicara, oh dia ini berhasil gitu. Kalau keberhasilan itu bukan saya yang ini, tapi teman-teman juga termasuk tim saya yang bilang, oh Bapak berhasil nih kalau memang melakukan dietnya seperti ini Pak. Memang mereka juga kadang-kadang bilang, kok bisa sih ya Pak gitu ya. Lagi-lagi mindset aja, yang harus kita rubah itu mindset aja sih. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk kesempatan pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan kita juga tetap sehat terus. Ya, caranya kalau mau diet itu seperti Bu Rita tadi bilang, harus balik lagi ke diri sendiri, harus banyak berpikir positif. Itu yang bisa saya boleh sarankan. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke, sangat menarik ya So Happy. Terima kasih atas pengalaman dari Bapak Wilson. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua.
Oke, langsung saja Pak Arif. Iya Bu, iya Banyak langsung. sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Untuk pertanyaan yang pertama, Dok mau bertanya. Halo dokter. Yes, halo. Iya, siap. Ingin bertanya dok, gimana sih cara memilih karbohidrat yang baik dan benar? Dan berapa banyak karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama untuk yang sedang diet, dok? Ya, oke, baik. Langsung saya jawab ya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau kita bicara karbohidrat, kita bedakan dua macam. Ada karbohidratnya itu karbohidrat simple, itu yang gula tadi. Jadi gula pasir, gula merah, gula aren, kemudian termasuk madu, itu karbohidrat sederhana, termasuk juga konsentrat buah. Jadi air buah aja yang diambil, nggak pakai seratnya, itu juga kita sebut sebagai kategori gula juga gitu ya. Jadi efeknya kayak gula. Krimer kental manis itu juga termasuk gula. Sirup, maple sirup itu juga gula gitu ya. Nah, kalau kita lagi berdiet ini kita eliminasi semua aja. Tapi kalau belum mampu ya kita kurangi separuh. Itu satu ya. Jadi ini nggak masuk lagi ke pilihan kita ketika kita lagi berdiet. Nah, yang kedua, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu kita bagi dua lagi tuh. Ada yang indeks glikeminya cepet banget gitu, tinggi. Jadi kalau pas dimakan langsung insulin kita naik. Dan insulin kalau naik teman-teman dia langsung deposit lemak kita. Makanya kita nggak boleh lagi berdiet itu rangsang insulin kita gitu. Nah apa ini contohnya? Nasi putih itu indeks glikeminya tinggi. Kemudian roti putih itu juga indeks glikeminya tinggi. Tepung-tepungan itu indeks glikeminya juga tinggi. Nah kalau dia nggak dimakan pakai sayur yang banyak, dia akan membuat insulin kita itu naik begitu. Jadi ini dikurangi nih, pangkas ini. Sedangkan karbohidrat yang baik itu adalah yang berasal dari umbi-umbian dan kemudian dari yang utuh ya, misalnya kayak gandum utuh. Nah, itu lebih baik atau nasinya ke nasi merah atau coklat itu lebih baik untuk berdiet. Tapi nggak selalu enak, karena nggak selalu enak kita beli umbi-umbian, misalnya kayak kentang ya, contohnya gini nih, saya tuh nasinya biasanya sepiring, tapi saya lagi berdiet nih, akhirnya nasinya saya pangkas separuh, lapar dong karena saya pangkas separuh, tapi supaya saya kenyang, saya bikin sop sayur, tapi saya masukin kentang rebus ke dalamnya, jadi saya makan kentang itu melengkapi nasi putih saya yang udah saya kurangi separuh tadi, jadi saya nggak kelaparan, tapi kalorinya lebih rendah, indeks glikemiknya lebih rendah, jadi nggak merangsang insulin saya, jadi nanti cek aja, kalau misalnya nasi putihnya berapa dipangkas aja. Kalau rasanya lapar, masukkan kentang, masukkan ubi merah, masukkan ubi ungu atau roti yang gandum utuh banget gitu ya, itu masukkan. Nah, jadi itu karbohidrat yang baik. Nah, berapa yang saya butuhkan sangat personal. Jadi harus dihitung tinggi badan, berat badan. Tapi secara gampangnya gini aja. Kan ketika kita akan memutuskan diet, kita udah tahu dong catatan makan kita. Misalnya, saya kalau pagi gini, siang gini, malam gini. Nah, pertama cek dulu nih, karbohidrat sederhananya ada nggak? Kalau ada pangkas, keluarin, eliminasi, jangan lagi gitu ya. Yang kedua cek, yang karbohidrat kompleks indeks glikemik tinggi masih ada nggak? Oh ada burita nasi putih, pangkas. Kalau semulanya segenggam jadi setengah genggam. Kalau semulanya setengah genggam jadi seperempat genggam. Kalau semula 2 sendok ya jadi 1 sendok, pangkas gitu. Harus lebih rendah dari biasanya. Nanti kalau lapar kenyangkan sama karbo yang saya katakan tadi. Pasti bisa untuk nurunin berat badan. Tapi ingat yang lain juga dicukupi itu tadi ya. Kalau seandainya bandel ya lakukan nanti intermittent fasting. Mungkin nanti kita bisa bahas tentang intermittent fasting pada periode-periode berikutnya gitu ya. Itu kalau mandek begitu ya. Nah, itu Mbak jawabannya tentang karbo. Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari So Happy, dari Bapak Ahmad Aliansyah. Pertanyaannya, bila kita mengurangi porsi makan, kecenderungan rasakan pusing, apa yang perlu dilakukan dok? Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaannya bagus juga. Jadi ketika kita mengurangi porsi makan, kalau seandainya kebutuhannya itu nggak tercukupi, ya berarti pusingnya karena kebutuhan tidak tercukupi tadi. Jadi kan nggak semata-mata kurangi porsi kan, tapi juga dilengkapi dengan zat yang lain gitu. Nah, jadi misalnya gini. Mungkin yang Bapak maksud ngurangi jumlah nasi jadi separuh. Nah, kalau dikurangi jumlah nasi aja yang lain nggak ditambah, tentu lambungnya jadi kosong separuh gitu. Misalnya orang yang udah gemuk tuh biasanya dia makannya banyak, jadi lambungnya lebar gitu. Nggak ketika dia makannya sedikit nasinya, jadinya lambungnya terisinya sedikit, banyak yang kosong. Nah, yang kosong ini yang bikin kita pusing karena dia selalu mengaktifkan hormon untuk membuat kita ingin makan. Nah, itu kemudian kita nggak makan, jadinya pusing kan. Nah, caranya jangan kosong lambung kita. Jadi ketika kita pangkas jadi separuh nasinya atau
kita pangkas nggak digoreng lagi, misalnya kan lambung kita jadi kosong nih. Nah, tambahkan di sana tadi misalnya lauknya lebih banyak. Contohnya ikan pepes. Kalau satu biasanya makan satu, boleh makan dua, dia nggak akan menambah berat badan gitu, tapi bikin kenyang. Nah, yang hebat lagi itu yang tadi saya ceritakan Pak, yang saya angkat-angkat tadi itu ada tomat, ada selada, ada kemudian timun, itu bisa mengisi lambung kita, tapi dia nggak menghasilkan kalori gitu. Atau kita pakai kentang tadi kan, misalnya nih kayak saya lagi diet, saya bikin sayur lodeh. Nah, supaya saya nggak terlalu lapar, karena nasi akan saya pangkas nanti, di sayur lodeh saya masukkan nanti jagung rebus ke dalamnya. Jadi ketika nasi saya cuma 2 sendok makan, tapi jagung rebusnya saya makan lebih banyak, lodehnya saya makan lebih banyak, tapi kuahnya enggak. Lambung saya terisi penuh, jadi saya nggak akan pusing, Pak. Karena apa? Kalaupun soal kalori kurang, dia akan diambil dari lemak kita. Kita nggak kekurangan kalori. Yang bikin pusing itu karena ada lambung yang masih kosong, belum terisi makanan itu tadi. Nah, kira-kira mudah-mudahan begitu ya Pak, mudah-mudahan terjawab begitu tentang rasa pusing tadi. Nah, sekarang gimana cara ngatasinnya kalau udah terlanjur pusing? Nah, kalau Bapak udah terlanjur pusing pada saat itu, ngatasinnya adalah segera minum air putih hangat ya. Minum dulu air putih, takut saya itu dehidrasi. Setelah kemudian segera stretching, mungkin aliran darah Bapak jadi agak lamban karena nggak ada lambungnya kosong, jadi semua oksigen jadinya ke lambung untuk memerintahkan lambung lebih berkontraksi lagi supaya meminta makanan lebih banyak begitu ya. Coba stretching dulu biar aliran darah bagus. Kalau nggak juga Bapak segera ambil semangkuk buah, ambil sayur, ambil kentang rebus, ambil ubi rebus gitu, makan pelan-pelan. Ingat Pak, makannya harus pelan-pelan. Kalau makannya terburu-buru nanti kebanyakan kita lupa rasa kenyang. Jadi pelan-pelan supaya kita ngerti, lambungnya udah penuh ternyata. Nah, gitu kira-kira cara ngatasnya Pak ya, sehat terus. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan live nih. Kami kasih kesempatan atas nama Zoomer Donald. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Dan mohon kameranya dinyalakan. Silakan untuk Pak Donald bisa menanyakannya langsung kepada Dr. Rita. Halo, Pak Donald. Pak Donald. Ya, silakan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pak Donald. Ini saya mau bertanya, Dok, kalau saya kan sudah mengikuti pola hidup sehat kan sudah dari lama, Dok. Sudah dari lama. Pak Donald, mohon maaf. Pak Donald, dari outlet mana nih Pak Donald? Mohon maaf. Ternate, Pak. Oh, Ternate. Ya. Bukan Pak, Manokwari. Manokwari, Pak. Dari Manokwari, Bu Rita nih, jauh nih. Ya, wow, luar biasa, jauh sekali. Iya. Saya mau bertanya, karena kalau untuk saya kan suka olahraga juga Dok, untuk nge-gym, tapi masalahnya ini susah tidur karena kerja malam. Bagaimana solusinya tuh? Baik Pak Donald, saya sudah tahu karena pertanyaannya. Kalau pulang kerja subuh. Ya, oke, siap. Jadi Pak Donald shift malam nih ceritanya ya. Oke, jadi gini Pak Donald, kalau memang shift malam itu untuk berikutnya pulang malamnya ada shift malam kah? Begitu kah Mbak? Adakah shift malam atau enggak ya? Atau memang hanya pulang malam ya? Shift malam terus sih. Memang shift malam terus. Baik. Oke, baik. Nah, baik, saya mengerti. Jadi kalau memang shift malam, itu berarti kesempatan tidurnya kan adalah di pagi hari keesokannya gitu ya. Tapi saya yakin nggak sampai dinas malamnya, shift malam itu Senin sampai Senin lagi. Pasti ada masa yang tidak shift malam. Itu saya yakin seperti itu aturannya gitu ya. Nah, cuman gini, ketika kita hari ini shift malam gitu ya, maka kita akan menggantinya di keesokan harinya. Tapi yang dipastikan nih Pak Donald, tidak boleh mengganti tidur kita itu ketika matahari itu sedang berpindah. Jadi misalnya Pak Donald shift malam terus pulangnya jam 6 pagi, jangan tidur Pak Donald. Pak Donald harus dapatkan dulu sinar matahari untuk menumbuhkan melatoninnya itu tadi gitu ya. Melatonin itu hormon yang bisa membuat Pak Donald relaksasi. Nah, nanti setelah jam 10 itu Pak Donald bisa istirahat, bisa tidur menggantikan tidurnya.
supaya nanti ketika nggak shift malam, itu melatoninnya cukup untuk bisa tidur kembali di malam hari di jam 8 atau jam 10. Jadi yang pertama, sinar matahari menjadi penting untuk didapat pada orang-orang yang shift malam, terutama itu di jam 9 atau di jam 10. Nah, mengganti tidur tidak boleh di ketika perpindahan cahaya matahari, tapi diganti tidurnya adalah setelah itu terselesaikan. Misalnya jam 10 dimulai tidurnya lagi. Nah, nanti kemudian mungkin bangun jam 3, kemudian makannya agak ditunda sedikit nggak apa-apa, atau bisa bangun di jam 1 nanti disambung lagi tidurnya juga bisa. Tapi bisa juga setelah berturut-turut shift malam, kemudian nanti di 2 hari yang nggak shift malam, itu saatnya mengganti jam tidur. Jadi tidurnya lebih awal nanti. Kalau orang-orang tidurnya jam 10 malam, kita Pak Donald jam 6 malam udah bisa tidur dulu. Jadi di jam biologisnya disesuaikan lagi. Nah, terkait makanan Pak Donald, orang-orang yang dinas malam perhatikan, malam hari itu mulai jam 8 Pak Donald nggak boleh lagi memasukkan makanan yang diolah secara berat. Misalnya tadi Pak Dino contohin mie instan misalnya ya, kan itu kaya sekali akan minyak, ada lemaknya tinggi, garamnya juga tinggi, itu nggak boleh. Jadi Pak Donald usahakan nanti melatih bahwa kalau udah malam hari Pak Dinal tuh makannya cuman misalnya aneka rebus umbi, pisang rebus itu bagus kaliumnya tinggi, susu itu juga bagus Pak Donald konsumsi gitu ya. Kalaupun Pak Donald butuh kopi karena supaya sadar ya kopinya dikasih kemudian susu skim di dalamnya itu bagus. Nah, buah-buah potong kayak buah naga, pepaya diperbanyak konsumsi itu begitu ya di malam hari itu tadi. Kalaupun pengen tambahan kalori di malam hari, Pak Donald cari kalori yang dari lepas lambat tadi, misalnya roti gandum boleh, atau kemudian kembali lagi ke umbi-umbian boleh. Jadi emang kita lebih baik ke arah yang banyak seratnya itu tadi. Ini itu dilakukan. Lalu cairan jangan lupa dipenuhi. Nah nanti Pak Donald setiap akan memulai tidur, jangan lupa lagi tuh stretching dilakukan. Pak Donald udah gaya hidup sehat kan, maksudnya udah rajin olahraga, stretching dilakukan untuk merelaksasi tubuh itu tadi. Boleh juga dibantu dengan air hangat. Jadi rendam kakinya dengan air hangat, kasih garam supaya dia bisa lebih relaksasi. Begitu untuk meminimalkan efek dari dinas malamnya tadi atau shift malamnya tadi. Begitu Pak Donald, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, siap, baik. Oke. Oke, terima kasih Dok. Ada pertanyaan live langsung nih atas nama Pak Ruli Paskah. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Mohon videonya dinyalakan Pak. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Rita. Ya, pagi Pak Ruli. Pagi, Pak. Ya, Bu Rita, tadi saya nanya sebenarnya terkait dengan proses metabolisme dan diet ini kan juga terpengaruh banget dengan proses metabolisme yang benar. Cuman ini kan Ibu langsung ahlinya. Saya mau bertanya terkait dengan proses untuk makan itu, apakah benar diawali dengan makan buah akan lebih bagus? Karena prinsip kita lebih banyak di Indonesia kan buahnya malah belakangan gitu ya. Yang pernah saya dengar adalah kalau buahnya belakangan malah proses pembusukan terjadi, bukan proses memperlancar pencernaan. Sedangkan biasanya cuci mulut katanya untuk memperlancar pencernaan. Tolong dibantu Ibu penjelasannya. Terima kasih. Ya. Oke, baik Pak Ruli, pertanyaannya bagus sekali dan ini memang bukan pertanyaan Pak Ruli aja, banyak banget yang nanya gini di Instagram saya juga banyak karena memang cukup viral ya Pak Ruli ya, waktu kemudian dibahas hati-hati makan buah setelah makan nanti terjadi pembusukan begitu ya. Nah saya mau sampaikan dulu, sebenarnya di buah itu dia kaya akan vitamin C dan beberapa mineral Pak Ruli. Jadi sifat dari vitamin dan mineral tertentu dia akan mudah diserap ketika perut kita kosong, itu satu kata kuncinya. Jadi kalau ada yang mengatakan makan buah dalam keadaan perut kosong itu bagus. Iya benar adanya karena dia mudah diserap. Tapi yang kedua kemudian buah itu juga mengandung vitamin C dan beberapa vitamin yang justru meningkatkan penyerapan zat besi dan kalsium yang kita dapat dari makanan utamanya kita. Misalnya saya siang beli daging sapi itu kan ada zat besi di sana. Dia baru bisa diserap kalau ada vitamin C-nya saya gitu. Sehingga saya bisa makan buah setelah makan itu tadi gitu. Jadi bolehkah makan buah setelah makan? Boleh. Bagus nggak? Bagus karena dia bisa meningkatkan penyerapan zat besi dan kalsium itu tadi. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya tuh buah itu bisa dimakan di mana saja. Jadi ketika perut kosong bagus, dia mudah diserap, tapi ketika makan utama juga bagus karena dia membantu penyerapan zat besi dan kalsium. Terkait pembusukan, sebenarnya setiap ada makanan masuk, 2 jam paling cepat setelah itu pasti pembusukan apapun itu. Jadi nggak hanya buah. Jadi nasi putih pun kita makan 2 jam setelah itu dia akan terjadi proses fermentasi di
saluran usus kita, terjadi pembusukan. Begitu juga nggak pakai buah pun kita cuma sayur aja setelah makan atau hanya nasi sama lauk aja, misalnya paket-paket yang cuma nasi sama ayam, itu juga terjadi pembusukan. Jadi bukan karena buah itu tadi. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya berita itu hoax adanya, tidak bisa terbukti secara ilmiah. Begitu Pak Ruli untuk klarifikasinya. Siap. Siap, terima kasih Bu Rita. Ya. Baik, Dok, untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari pertanyaan Pak Yusuf FTM, Dok. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat dan tercukupi saat puasa atau sahur? Sehingga saat kita beraktivitas atau kerja tetap semangat, Dok. Pertanyaannya. Ya. Oke, pertanyaannya bagus dan memang bentar lagi bulan puasa ya, bulan Ramadan. Saya mau kasih tahu nih Pak Yusuf, sebenarnya bulan Ramadan itu ya, itu emang udah membuat kesempatan tubuh kita recovery cell gitu ya. Jadi kita bersyukur sebulan dalam setahun kita dapat kesempatan merecovery sel kita begitu ya untuk alasan kesehatan gitu. Walaupun teman-teman yang lain ya yang tidak berpuasa Ramadan bisa melakukan dalam bentuk upaya intermittent fasting itu tadi gitu ya. Nah, makanan yang bagus itu bagaimana? Mungkin saya mulai coba dari sahur, dari berbuka dulu yang paling sering dilanggar begitu ya. Jadi ketika kita berbuka itu Pak, kan memang kadar glukosa darah kita turun. Jadi kita harus naikkan itu supaya kembali stabil begitu ya. Sehingga kita memang membutuhkan makanan yang manis Pak. Cuman teman-teman suka plesetin, berbukalah dengan yang manis. Manisnya banyak banget begitu. Padahal kan harusnya berbuka dengan yang manis, titik, udah ya. Nah, kalau kita lihat dalam contoh Nabi Muhammad kan dia menggunakan kurma ya Pak ya, kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, air putih aja begitu kan. Jadi itu terlihat bahwa yang bersangkutan memasukkan Nabi Muhammad memasukkan kalori dan memasukkan kemudian air putih merehidrasi tubuh. Nah, jadi ketika kita berbuka, stop dulu yang manis-manis. Stop dulu gorengan, nggak saatnya gitu. Tapi kita akan rehidrasi tubuh dulu, minum. Kemudian setelah itu kita makan kurma, yaitu ada sunnahnya. Tapi kalau kita nggak suka kurma, jangan diganti sama gorengan, jangan diganti sama kolak, jangan diganti sama sop buah. Tapi digantinya sama yang sepadan. Nah, yang sepadan dengan kurma itu adalah ada pepaya, ada buah naga, ada buah melon. Nah, yang berair banyak, ada pisang, itu setara tuh sama kurma tadi. Itu dulu kita berbuka. Udah Pak ya, dapat ya, itu udah sehat tuh ya. Nah, setelah itu kita rehat sejenak kan. Rehatnya bisa semenit, kita langsung makan malam boleh. Tapi rehatnya 5 menit mau maghrib dulu boleh gitu. Nah, waktu makan malam pakai piring makan tadi. Kalau Bapak belum punya berat badannya masih normal, maka piring makannya dibagi 4 aja Pak. Seperempatnya karbo, mungkin nasinya, seperempatnya lauknya, 2 lauk, mungkin ada ayam, ada tempe, seperempatnya sayur, seperempatnya buah. Nah, bagi gitu aja, udah makan perlahan, semua masuk zat-zatnya. Nggak boleh hanya nasi sama ayam goreng tepung yang tebel itu doang gitu, nggak boleh gitu. Jadi harus ada 4 bagian tadi ya. Udah selesai kan Pak? Nah, itu kemudian salat tarawih, air dicukupin terus. Nah, mau tidur, apa yang belum terpenuhi di makan malam? Oh, kalsiumnya belum ada nih gitu ya. Bapak boleh makan yogurt gitu ya, karena kalsiumnya belum tercukupi dan yogurt itu bagus untuk pencernaan. Nah, sehat kan Pak? Nah, masuklah sahur. Nah, untuk sahur, kalau seandainya berat badan kita masih ideal, Bapak boleh tuh makannya kayak makan malam lagi. Jadi ada karbonya seperempat bagian, ada sayur seperempat, kemudian ada buah seperempat, ada lauknya juga gitu ya, itu dibagi. Tapi kalau berat badannya sudah berlebih, mungkin hanya perlu sayur sama protein aja. Kemudian cairan yang banyak, buah-buahan yang mengandung air banyak dimakan pada pagi hari tadi. Nah, nanti proses pengolahan di pagi hari nggak boleh lagi ada yang digoreng dan santan kental. Tapi kalau makan malam masih dibolehkan karena kita masih beraktivitas tarawih setelahnya. Kalau sahur kan enggak. Ya, nah jadi sulit dicerna kalau terlalu berlemak. Jadi mungkin kalau pagi itu kita sop ayam kah, sama sayur yang banyak, kemudian nasinya sedikit aja, lalu buah, lalu kemudian kalau mengkonsumsi susu silakan atau yogurt silakan. Nah seperti itu dipelihara terus selama 30 hari, nanti tubuhnya akan merecovery dirinya gitu ya. Kalau Bapak ngerasain lemas setelah menahan, mungkin tadi cairannya kurang, mungkin juga tadi makannya terlalu berlemak, mungkin tadi nasinya terlalu banyak. Nah itu nanti dilihat lagi. Tapi ingat piring makan yang telah saya tawarkan tadi, ada piring makan yang dibagi 4, ada piring makan yang dibagi 3, tergantung kepada berat badan kita. Nah, mungkin Bapak bisa terjemahkan nanti ke resepnya ya.
kehidangannya. Contohnya gini ya, saya ambil nasi putih, saya pakai pepes ayam, terus saya pakai tempe ungkep. Nah, terus saya pakai bening bayam atau saya bobor bayam. Nah, itu sehat kan, Pak? Udah kebayang ya, makanan-makanannya udah kebayang gitu ya. Oke, saya kira nanti menunya disesuaikan dengan menu keluarga Bapak, tapi prinsipnya udah didapat. Gitu ya, Pak ya? Oke, terima kasih. Kembali ke Bapak Ibu moderator. Terima kasih, Dr. Rita. Oke, luar biasa sekali. Dok, menyambung dari pertanyaan Pak Yusuf nih. Nah, kebutuhan mineral kita saat puasa nih, Dok. Gimana cara mengaturnya, Dok? Terima kasih. Ya, gimana tadi, Mas? Cara mengatur apa? Mineralnya, Dok. Airnya, Dok. Cairan mineral ya. Betul. Jadi kalau Oke, baik. Jadi zat gizi itu ada air, ada mineral. Kalau air itu kan air putih, itu namanya air. Jadi air itu zat gizi gitu ya. Tapi ada mineral. Kalau mineral itu yang dimaksud mineral itu di situ ada kalium, ada magnesium, ada kalsium, itu mineral ya. Ada zat besi, ada zinc. Nah, kita mau coba yang air putih dulu. Kalau dalam bulan puasa kita minum itu pertama kali adalah ketika berbuka itu langsung air dulu. Nggak boleh yang lain dulu. Kan ada juga yang pas berbuka langsung gorengan ambil minum belum. Jadi cairan dulu, oke. Nah, nanti setelah itu pas makan malam dapat cairan lagi. Nah, pas selesai taraweh dapat cairan lagi. Mau tidur air lagi. Bangun tidur sahur air dulu, baru masuk makan. Nah, mau menjelang imsak minum lagi. Nah, itu airan mesti kayak gitu terpenuhinya. Tapi air putih ini kadang-kadang nggak bisa diikat oleh tubuh kita karena kurang mineral. Jadi kalau mineral nggak ada, dia nggak bisa tertahan dengan baik. Sehingga di dalam hal tersebut airnya itu bisa kita ganti dengan, misal ketika berbuka kita pakai air kelapa. Air kelapa kan udah ada mineral di dalamnya, tapi nggak boleh tambahan gula. Jadi berbuka dengan air kelapa, kebayang nggak sih segernya gitu ya, seger banget gitu ya. Kalau suhu boleh dingin, boleh biasa, tergantung lambungnya aja, asam lambungnya gimana gitu ya. Nah, bisa gitu. Atau bisa juga airnya itu pakai kuah sayur kita minumin. Misalnya pas makan malam kita bikin bobor bayam, ya santannya encer aja gitu ya. Airnya bisa kita minum. Boleh Kak? Oh boleh, kalau santan encer nggak apa-apa, yang nggak boleh santan kental gitu. Atau kita bikin sayur sop, buncis wortel, nah airnya kita minum nanti. Atau kita bikin cah kangkung, airnya kita minum nanti. Nah itu juga mineralnya banyak. Atau kemudian nanti pas makan buahnya kita cari yang airnya banyak, melon, belimbing. Misalnya saya bikin jus berbukanya belimbing sama timun, saya jus ya. Jadi timun itu 0 kalori, belimbing ada sedikit kalorinya. Saya jus kan dapat airnya banyak tuh. Itu bagus banget merehidrasi tubuh kita, memberikan mineral juga ke tubuh kita. Kalau mineral kita terpenuhi, biasanya kita nggak gampang haus, nggak gampang capek, nggak gampang lelah begitu. Kebayang ya kira-kira ya. Jadi nanti jangan kalau sahur makannya salak, nggak salah, salak nggak ada airnya. Jeruk mungkin ya 2-3 jeruk kita makan mau imsak tuh airnya banyak mineralnya. Kira-kira begitu ya. Jadi nanti mau puasa nih Mas, jangan di stok nanti makanan-makanan kaleng mie instan, bukan itu yang di stop. Tapi buah-buah segar mulai dibeli, taruh di kulkas gitu ya. Dan banyak juga yang mau puasa mie instan yang di stok. Kemudian makanan-makanan kaleng, daging olahan, bukan itu yang dibutuhkan tubuh, tapi sayuran segar, buah segar, kemudian telur itu boleh, kemudian lauk segar seperti misalnya ayam segar, ikan segar itu bisa dibersihkan, taruh di kulkas. Nah itu yang kita stok, yang kita akan banyak konsumsi. Kira-kira begitu. Baik, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Dok penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya live nih Dok dari Bu Helen Gunawan. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Helen, silakan. Bu, silakan Bu Helen. Bu Helen, dipersilahkan untuk menanyakan langsung ke Dr. Rita. Oke, sepertinya Bu Helennya terputus. Selanjutnya live pertanyaan dari Pak Awal Ginting. Silakan Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bu Dr. Rita. Ya, selamat pagi Pak Ginting, pagi. Ya Bu, ini mewakili anak-anak saya di Batam Bu. Ya. Karena kebanyakan di Batam ini pendatang Bu. Arti kata mereka dari luar kota Batam mencari kerja di Batam. Ingin bertanya Bu, mereka ini anak kos-kosan. Jadi pertanyaannya seperti ini Bu Dokter. Bagaimana tips diet untuk anak kos? Sedangkan jika menurut anak kos itu kan cenderung memakan yang instan Bu. Nah, dalam arti kata
ya seperti kata Pak Dino tadi, pulang kerja malam itu ya biasanya konsumsi mie instan gitu Bu, karena itu cepat. Nah, kan itu tidak terukur untuk kalorinya Bu. Nah, bagaimana penjelasan Ibu tentang ini supaya anak-anak kos yang kerja di Batam itu bisa mengatur pola makan yang sehat seperti itu Bu. Terima kasih Bu Dokter. Ya, baik Pak Ginting, saya udah ngebayangin anak kos, tapi saya juga pernah kos loh teman-teman semua ya, namanya dulu kuliah di UI, saya kos karena saya orang Sumatera Barat, kuliah di UI ya saya kos gitu, tapi saya tetap hidup sehat gitu ya. Yang penting adalah mindsetnya dulu nih dibangun. Oke teman-teman di Batam, buat persepsi yang kuat dulu bahwa apa yang kita makan akan merubah sistem di tubuh kita, itu yakinkan dulu tuh, biar kemudian punya semangat memilih, lalu baru saya kasih tipsnya. Nah kalau anak kos mau berdiet nih, pertama adalah pagi hari teman-teman itu nggak usah memikirkan nasi uduk dan lain sebagainya karena kan mau diet ya. Jadi apa yang dibutuhkan pagi hari? Yang dibutuhkan adalah protein, vitamin, dan mineral supaya tubuhnya ke booster. Jadi teman-teman bisa tuh sedia yang instannya instan sehat. Misalnya teman-teman sediakan susu kotak yang plain atau kemudian yogurt yang plain. Ya, kan ada tuh Pak Ginting yang yogurt yang plain gitu, yang Greek yang sudah di cup-cup gitu ya. Nah itu disediakan di rumah, susu juga tahan lama. Kalau nggak ada kulkas, susu tahan kok di suhu ruang gitu ya, yang sudah didus-dusin yang 150 cc, 250 cc. Kemudian buah ditaruh ya di rumah itu, apel bisa tahan seminggu gitu ya, pisang mungkin 3 hari gitu. Buah pir juga bisa tahan seminggu gitu, atau jeruk bisa tahan seminggu juga. Stok itu, jangan di stok mie instannya, tapi itu. Nah pagi hari mau berangkat nih, roti juga bisa tahan 2 hari gitu ya. Atau kemudian kalau jagung rebus itu jagung biasa aja kita beli itu kita tahan juga. Terus kalau kita rebus bisa tahan 24 jam gitu. Kan anak kos ngerebus sebentar gampang ya, nggak repot menurut saya. Nah pagi-pagi, wah saya lagi mau pergi nih biar berstamina tapi saya lagi diet. Ambil susunya, makan buah pisangnya gitu ya, taruh nanti jagungnya di kotaknya sampai di tempat kerja jam 10 lapar, makan jagungnya. Siang makan seperti biasa, sore makan seperti biasa. Nah malam, ingatkan diri kita, masih pentingkah makan? Kan mau tidur gitu kan. Tapi lapar Bu Rita, ya udah kalau lapar itu ayo makan pisang, ayo makan kemudian kacang-kacangan, kacang kedelai rebus ya, atau kacang edamame rebus, atau mau yang gampang lagi mungkin roti gandum tapi yang tawar aja. Kalaupun kita pengen kasih sesuatu keju rendah lemak aja yang kita kasih biar ada gurihnya, kita makan pelan-pelan. Ya pisang rebus bisa kita makan, jagung rebus bisa kita makan. Kita bisa tidurnya nyenyak begitu ya. Jadi nggak usah ribet dengan mie tek-tek atau nasi goreng tek-tek dan lain sebagainya. Terus teman-teman yang kos, apapun alasannya, mau anak kos, mau tidak kos, mau orang tua, mau orang muda, emang Tuhan itu udah setting tubuh kita itu harus dikasih sayur. Jadi kalau teman-teman nggak makan sayur, teman-teman ngerusak badannya gitu. Anak kos Bu Rita, jangan lupa timun itu tahannya lama loh. Masa anak kos nggak bisa beli timun murah meriah gitu ya? Taruh timun di rumah tinggal dimakan kalau memang sayurnya kurang gitu. Tomat juga murah meriah, yang gede jangan tomat cherry mahal gitu ya. Nah itu kan bisa disimpan. Kalau selada ya nggak tahan gitu. Kalau tomat timun kan tahan. Jadi artinya adalah mindsetnya dikuatkan untuk apa dimakan, merubah metabolik. Gitu Pak Ginting, sampaikan nanti ke teman-teman kos yang di Batam ya, bisa untuk hidup sehat. Begitu Pak Ginting. Terima kasih Bu Rita. Satu lagi boleh Bu sebelum ke yang lain ya. Bu? Iya boleh. Apakah diet ketat bisa merusak usus? Terutama untuk yang tidak mengkonsumsi nasi putih lagi Bu. Itu satu lagi Bu. Terima kasih Bu. Siap Pak Ginting. Nah, kalau nasi putih, tidak konsumsi nasi putih, tidak apa-apa. Yang tidak boleh, tidak konsumsi karbohidrat. Nah itu Pak Ginting. Jadi nggak apa-apa nggak makan nasi, yang nggak boleh nggak makan karbohidrat. Kalau semua karbohidrat dieliminasi, nanti otaknya jadi rada-rada Pak Ginting. Jadi kalau bahasa kasarnya itu rada-rada on gitu. Jadi kalau orang nggak makan karbo, tell me dia jadinya gitu ya. Jadi karbo wajib, cuman nggak mesti nasi. Karbo kan tadi banyak jenisnya, nggak hanya nasi putih. Jadi boleh. Nah yang merusak usus itu gini Pak Ginting, dia diet nih. Nggak makan-makan Pak Ginting, giliran makan gede gitu ya. Terus nggak makan-makan lagi gitu. Giliran makan dia cuma sekali sehari doang makannya Bu Rita lagi diet. Tapi pas lagi makan sekali tuh nggak sehat banget dan porsinya besar. Itu bisa ngerusak usus Pak Ginting. Terus kalau dia milihnya kemudian yang instan-instan lagi ya, yang banyak nitritnya, yang banyak lemak jenuhnya, bisa ngerusak usus. Mikrobiotanya rusak, nggak bisa lagi menentukan mana yang diserap, mana yang tidak. Pada akhirnya bisa gangguan lambung, bisa gangguan usus, bisa konstipasi, banyak Pak Ginting. Dan terutama
terutama yang diet nggak pakai sayur, nanti bisa konstipasi, ujung-ujungnya bisa bahaya tuh di usus besarnya, bisa mengalami ke arah yang lebih serius kayak kanker usus. Banyak tuh Pak Ginting yang terjadi kayak gitu. Diet yang meniadakan sayur tuh bisa berpengaruh ke arah situ. Gitu Pak Ginting. Terima kasih Bu Dokter. Iya, oke. Oke, terima kasih Bu Rita. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dari Pizza Hut Ring Road Medan nih Bu Dokter. Oke, pertanyaannya, selamat pagi Dok, saya mau tanya, kalau untuk ibu yang sedang menyusui, cara diet yang sehat bagaimana Dok? Nah, oke, ini bagus sekali pertanyaannya. Tapi saya mau komentari chatnya Bu Audrey ya tentang Telmi. Bener Bu, Telmi itu telat mikir ya. Biasanya Bu Audrey terjadi kayak gini Bu, yang remaja kita lagi diet nih Bu, dia nggak mau makan-makan, jadi pagi bangun tidur nggak makan. Kok aku nggak makan? Diet gitu. Akhirnya tuh otaknya nggak teroksigenisasi, nggak dapat glukosa juga, atau dia semuanya karbo dihilangin. Dia cuma makannya ayam goreng, ikan goreng, nggak ada lagi karbo, dia delete semua. Kan ada diet yang sekarang mendelete karbo gitu, dia nggak makan karbo. Itu nanti otaknya nggak dapat glukosa. Jadi kadang-kadang dia mulai gagal fokus, kita ngomong A, dia ngomong B gitu. Kita udah ketawa, dia nggak ketawa, kita nggak ketawa, dia yang ketawa gitu. Itu akibat otak tidak dapat glukosa tuh Bu Adre. Sering terjadi nih anak-anak remaja yang suka pilih-pilih salah pilih dietnya begitu ya. Betul begitu Bu Adre. Nah, sekarang Ibu dari Medan, Ibu menyusui gini ya. Sebenarnya menyusui itu otomatis akan nurunin berat badan. Jadi penelitian mengatakan kalau makannya benar, menyusuinya benar, eksklusif, dalam 6 bulan berat badan kembali normal. Hanya butuh 6 bulan. Karena kenaikan berat badan selagi hamil itu adalah lebih kurang 14 kilo sampai 16 kilo yang bisa kita capai hilang dalam waktu 6 bulan setelah kita menyusui itu tadi. Tapi yang terjadi banyak sekali, ibu menyusui bukannya turun ke normal, malah makin naik begitu karena punya persepsi menyusui, jadi makannya harus banyak begitu ya. Kalau makan banyak, kok makannya banyak? Kan lagi menyusui, semua orang bilang, oh iya ya, ibu menyusui boleh makan banyak. Itu salah sebenarnya, nggak demikian. Jadi tuh makanan ibu yang akan mempengaruhi ASI itu hanya tentang asam lemak esensial saja dan beberapa vitamin. Sedangkan kalori tidak. Kalori itu akan diambil dari cadangan ibu dan produksi ASI akan banyak dari isapan bayi. Jadi ibu pun makan yang nggak banyak, kalau bayinya inten mengisap, itu produksi ASI akan lancar terus. Jadi bukan karena makanan ibu, tapi kualitasnya iya, asam lemak esensialnya karena makanan ibu. Jadi ibu menyusui itu memang suka lapar, bukan karena lapar sesungguhnya. Haus. Ibu menyusui itu airnya banyak yang kebuang. Menyusui aja 800 cc kebuang itu dari ASI. Belum lagi keringatnya karena menggendong bayi menyusui sampai 30 menit tuh anget tuh lembab badannya itu. Jadi dia kurang cairan. Jadi kurang cairan inilah yang ibu menyusui suka mengartikan itu lapar. Jadi gini, ibu menyusui itu yang nggak boleh kurang apa? Pertama, yang nggak boleh kurang cairan. Seperti tadi aja. Jadi kalau ibu menyusui itu kalau makan sayur dengan buahnya diminum habis itu udah kenyang itu. Kemudian kalau lapar di luar waktu-waktu makan utamanya sediakan tuh pisang rebus tadi, sediain tengah malam bangun nyusuin. Jangan sediain nasi goreng di meja makan. Lagi nyusin malam lapar nih, buka tudung nasi goreng, bukan itu. Tapi pisang aneka buah segar aja pas buka atau kemudian kacang kedelai rebus taruh ya. Kemudian almond panggang misalnya, yang kacang-kacangan sehat tuh taruh di situ karena itu bisa mengentalkan ASI. Nah, bubur kacang hijau bisa tuh sore-sore disiapkan, bikin bubur kacang hijau pakai gulanya sedikit aja, pakai santan encer, pakai jahe merah yang banyak gitu ya, supaya sirkulasi darah lancar. Malam-malam habis menyusui lapar, makan apa ya? Ambil kacang hijaunya semangkok, ambil pisang rebusnya. Itu sehat banget dan tidak menggemukkan. Setelah itu kan damai badannya, tidur lagi. Besoknya pas pagi pasti ASI-nya banyak karena tadi kacang hijau itu bisa meningkatkan ASI lebih banyak ditambah isapan bayi. Udah deh, bayinya dapat. Nah, nanti ibu menyusui sedia alpukat. Alpukat bisa memberikan asam lemak esensial. Ikan yang banyak, tapi olah ikannya pepes, panggang, kukus, ya olah kayak gitu. Jadi bisa makan 2, bisa makan 3, nggak worry. Dan asam lemak esensial pada ikan itu bisa meningkatkan asam lemak esensial pada ASI supaya anak yang menyusui jadi cerdas, dapat asam lemak esensial tadi. Jadi gitu ibu menyusui ya. Bolehkah ibu menyusui diet? Boleh. Yang nggak boleh adalah nggak makan-makan. Jadi ibu menyusui boleh diet. Dietnya apa tadi? Bahwa dietnya itu tadi makannya memang dikurangi, tapi cairan nggak boleh dikurangi, kacang-kacangan nggak boleh dikurangi, makan lebih banyak untuk kualitasnya dan
makanlah pada jam-jam yang jelas waktunya, nggak boleh pilih yang berat-berat seperti yang semua goreng-gorengan, kemudian yang mie digoreng, itu nggak boleh dipilih untuk ibu menyusui. Nggak perlu juga untuk ASI, yang ada ibunya malah tambah gemuk. Begitu ya, ibu menyusui? Oke, siap, kembali ke moderator. Baik, terima kasih dok. Untuk pertanyaan yang terakhir nih dok, ya, ada dari Pizza Hut Tanjung Pinang. Selamat pagi dok, ya. Saya Maruli dari Pizza Hut Tanjung Pinang, mau tanya, minum jus atau infused water mana yang lebih baik dok? Iya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Saya mau benerin juga, Ibu dari Tanjung Pinang atau Bapak, infused water nggak ada bedanya dengan air putih. Oke. Jadi infused water itu dibikin hanya untuk upaya membuat air putih ini punya rasa dan punya keunikan gitu. Karena banyak orang nggak bisa minum air putih. Termasuk saya nggak bisa minum air putih banyak. Kalau minum air putih ada rasa mual gitu. Sehingga ketika kita buat infused water, kita potong-potong buah, kita masukkan ke dalam air, kita diamkan di kulkas selama semalaman, sehingga rasa, aroma, dan rasa dari buah pindah ke air tadi. Kalau zat gizinya mah enggak, zat gizinya mah tetap di buah itu aja gitu ya, nggak pindah dia. Yang pindah itu aroma dan rasa. Sehingga ketika kita minum air itu terasa beraroma, terasa kemudian punya rasa, jadi kita lebih bisa minum banyak. Dan ketika ini kita posisikan dalam bentuk infused water, kita pasti akan menjaga betul minuman ini untuk kita minum. Contohnya nih Bapak Ibu ya, saya punya teman-teman yang suka bawa infused water. Lalu lagi meeting ketinggalan tumbler infused waternya, dia akan balik lagi ke lantai bawah untuk mengambil gitu. Coba kalau yang ditinggal cuman air mineral atau air yang biasa ya, air putih yang tertinggal, pasti dia nggak balik lagi ngambil, air putih ntar bisa didapat, tapi karena infused water dia jemput. Jadi infused water itu secara persepsi kita jadi mau minum lebih banyak. Nah, maka ditanyakan, apa keuntungan infused water? Kita jadi terhidrasi, itu keuntungannya. Apakah dia bervitamin? Enggak, kecuali buahnya dimakan. Apakah dia bermineral? Tidak, kecuali buahnya kita makan. Tapi kalau buahnya kita buang, ya kita dapat air. Apakah bagus? Bagus. Air kan zat gizi, tapi kita nggak dapat seperti yang ditawarkan secara lebay oleh orang-orang bahwa infused water bisa melangsingkan tubuh, infused water mengandung vitamin, mineral, itu terlalu lebay begitu ya. Nah, begitu. Nah, kalau jus dia mengandung vitamin, mineral karena dari buah yang dihancurkan ya kan. Tetapi jus tidak saya sarankan untuk diet. Karena jus itu ketika buah dihancurkan, dindingnya pecah, sehingga fruktosanya itu beredar di dalam jus itu dalam jumlah yang terkonsentrat. Nah, ketika kita minum, vitaminnya dapat, tapi glukosa darah kita naik karena dia cepat sekali patas. Nah, kalau dia naik, insulin kita naik. Tadi saya sudah katakan, selagi berdiet insulin jangan dirangsang. Karena kalau insulin dirangsang, kita nggak gerak aja, semua energi di tubuh kita dideposit jadi lemak, rugi kitanya. Nah, jadi kalau makan buah lebih baik buah potong. Kalaupun terpaksa makan jus campur sama sayur, contohnya gini, saya kepengen banget jus, ya udah jusnya apa maunya? Saya kepengen jus apel, oke, apel, tapi supaya dia nggak terlalu tinggi indeks glikemiknya, ambil sayur. Apa yang cocok? Mungkin timun cocok dan dia 0 kalori, masukkan timun yang lebih banyak supaya indeks glikemik dari apel yang tinggi tidak merangsang ke insulinnya kita tuh boleh. Tapi kalau saya berharap tidak sih, jadi lebih baik kita buah potong aja untuk dikonsumsi di antara 2 waktu makan selagi berdiet itu tadi. Apalagi kalau ada jus-jus yang menyebutkan dirinya sebagai detox dan lain sebagainya, tidak dikenal dalam dunia kedokteran. Ya, detox menggunakan buah, tapi kalau detox berpuasa, iya benar adanya. Nah, namun ada baiknya juga pada orang-orang tertentu konsumsi jus ketika kita menemukan tubuhnya udah defisit vitamin dan mineral begitu. Nah, kalau kayak gitu makan buah potong kan nggak mungkin dia makan sekilo. Jadi terpaksa kita ambil aja airnya supaya dia cepat minum, cepat menggantikan. Tapi nggak boleh waktu panjang, hanya sekitar 1-2 hari saja cukup. Setelah itu kembali ke diet yang seimbang. Begitu kira-kira tentang jus. Ya. Baik, terima kasih untuk Dokter Rita untuk penjelasannya. Teman-teman Sohepi, sangat luar biasa materi pada hari ini dari Dokter Rita. Dan penjelasan hari ini kita sudah banyak mengetahui tentang cara diet yang benar tetapi tetap sehat. Jadi kesimpulannya Pak Ari, ya, gimana Bu ya? Gaya hidup itu dimulai dari diri sendiri. Oh, diri sendiri dulu ya. Untuk kemudian dapat ditularkan kepada orang sekitar kita. Semoga dengan Healthy Talk hari ini kita mulai bisa melakukan pola hidup yang lebih sehat lagi. Dan sebagai penutup, jangan lupa teman-teman Sohepi
ikuti kuis dengan menjawab pertanyaan melalui link atau QR code yang akan kita tampilkan di akhir acara dengan hadiah berupa tumbler yang di depan ini. Ya, silakan, jangan lupa ya. Oke, kemudian kita juga mohon ya untuk mengisi website feedback-nya ya Healthy Talk hari ini ya melalui QR code. Dan jangan lupa selalu ikuti update kegiatan Healthy Lifestyle Pizza Hut Indonesia melalui web healthylifestylepizzahutindonesia.com dengan password Ayo Sehat. Dan jangan lupa follow sosmed kita ya. Sebelum kita akhiri Healthy Talk hari ini, Pak Arif, iya, gimana, Wira? Akan ada penghargaan dari Pizza Hut Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Audrey. Untuk Ibu Audrey, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi, Dokter Rita. Ya, pagi Ibu. Ya. Kami ada kenang-kenangan untuk Dokter Rita yang nanti akan dikirim oleh tim saya, perwakilan dari perusahaan, mengucapkan terima kasih untuk hari ini kita sudah boleh dapat banyak sekali masukan yang luar biasa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dokter Rita. Ya, Bu Adre, terima kasih atas kenang-kenangannya, luar biasa sekali. Saya senang, terima kasih. Oke, dengan demikianlah berakhir Healthy Talk kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Rita untuk materi dan edukasi yang sudah disampaikan pada hari ini. Saya Arif dan teman saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sampai ketemu di Healthy Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.